Bab 401 Zhou Wutai. Nenek moyang klan iblis raksasa memegang kapak merah di tangannya. Sekarang auranya benar-benar berbeda bentuk sebelumnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan memasuki tubuh leluhur klan iblis raksasa. Gas merah terlihat keluar dari lubangnya. Dari kejauhan, dia terlihat sangat galak. Gas merah ini tidak tinggal di sekitarnya. Itu diserap kembali oleh kapak, menciptakan siklus. Gas merah akan masuk ke tubuh leluhur dan kemudian keluar untuk diserap kembali oleh kapak. Setiap kali siklus ini selesai sekali, aura leluhur klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin dengan senyum di wajahnya. Ada garis merah berkumpul di tempat lengan kirinya dipotong. Garis merah ini perlahan mengambil bentuk lengan merah. Sambil mengaum, dia melempar kapak dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kiri yang dibentuk oleh gas merah menangkap kapak. Saat dia menangkapnya, kapak itu mengeluarkan cahaya merah terang. Wang Lin, terima kematianmu. Saat leluhur klan iblis raksasa berteriak, dia melangkah maju dan mengayunkan kapak ke bawah. Dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Wang Lin saat kapak turun. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat pedang langit dan kemudian bertabrakan dengan kapak merah. Ledakan. Suara yang bisa menghancurkan langit dan bumi dan melakukan perjalanan melalui langit tertinggi bisa terdengar saat tabrakan terjadi. Wang Lin bisa merasakan kekuatan yang kuat dari kapak. Tubuhnya gemetar saat darah merembes keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Dia mundur 1000 kaki. Nenek moyang klan iblis raksasa batuk seteguk darah, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tempatnya, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Namun, tubuhnya dengan cepat menyusut sampai menjadi seukuran sebelumnya. Meskipun leluhur klan iblis raksasa saat ini belum sekantong tulang, dia tidak terlihat sekuat sebelumnya. Raungan datang dari mulut leluhur klan iblis raksasa. Saat ini dia seperti binatang buas. Matanya bersinar merah saat dia mengambil langkah maju dan menyerang Wang Lin dengan kapak merah. Anak kecil Wang Lin, mati. Nenek moyang klan iblis raksasa mengangkat kapak dan mengayunkannya lagi. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin, tangannya membentuk segel, dan dia berkata, bendera jiwa yang terhormat. Langit menjadi gelap seolah-olah semua cahaya telah berkumpul di depan Wang Lin. Bendera jiwa setinggi 30 kaki yang bersinar terang seperti nyala api di kegelapan muncul di tangannya. Tiang benderanya setinggi 30 kaki, tetapi benderanya sendiri jauh lebih besar. Itu bergerak di udara tanpa angin dan ada 12 titik ungu keemasan di atasnya. Saat bendera muncul, ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari bumi seperti ada hantu yang berlama-lama mengeluarkan tangisan kesal mereka. Untaian gas hitam datang dari tanah dan mulai lari ke segala arah. Langit benar-benar gelap. Itu jika pasir hitam menutupi langit dan matahari dan bulan telah jatuh. Serangan leluhur klan iblis raksasa tiba-tiba melambat dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang keras. Mata merahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan tanda teror yang sangat tersembunyi. Ini adalah sekte pemurnian jiwa, leluhur klan iblis raksasa menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya tahu dari mana asal bendera itu, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, tidak mungkin bendera dari ingatannya muncul di tangan Wang Lin. Tapi saat ini, bendera ini terlihat sama persis dengan yang ada di ingatannya, sehingga dia harus mempercayainya. Bendera 1 miliar jiwa digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di perbatasan klan iblis raksasa, wanita berjubah ungu yang masih menonton tiba-tiba mengerutkan kening. Dutian menendang saya keluar dari sekte pemurnian jiwa sehingga dia bisa memberikan bendera 1 miliar jiwa kepada Wang Lin. Meskipun ini hanya ilusi, itu bukanlah sesuatu yang leluhur klan iblis raksasa bisa menolak. Petik 2. Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia telah mengamati Wang Lin untuk waktu yang lama dan masih tidak dapat menemukan hati daonya. Dia mungkin bisa berhasil jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Memikirkan hal ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak menepi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Seorang pria kekar berjubah ungu yang mengenakan topi jerami sedang berjalan dari arah itu. Suaranya tiba di depan tubuhnya dan berkata, Nyonya Liu Mei, lawanmu adalah aku.
Wanita berjubah ungu memandang pria kekar dan berbisik, memiliki topi jerami paman bela diri Yunkue berarti Anda adalah salah satu dari 4 kandidat yang dia pilih. Namun, dengan budidaya formasi jiwa tahap menengah Anda tidak dapat menghentikan saya. Petik 2. Pria kekar itu tertawa dan berkata, kultivasi Nyonya Liu Mei terlalu berlebihan untukku, tapi aku tidak bisa mengabaikan perintah senior Yunkue. Bagaimana kalau kamu minum denganku sebentar? Lalu aku bisa pergi dan berkata aku tidak melanggar perintah. Petik 2. Wanita berjubah ungu itu memindahkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan tersenyum indah. Kamu adalah orang yang menarik, tapi kamu harus menunggu aku untuk membantu leluhur klan iblis raksasa terlebih dahulu, lalu aku akan minum bersamamu. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tidak baik. Wang Lin adalah temanku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Petik 2. Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia memandang pria kekar itu dan berkata, pergi. Aku tidak ingin menyakitimu. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Pria kekar itu duduk dalam posisi lotus, tangannya membentuk segel, dan wilayah kekuasaannya segera muncul. Di belakangnya, sosok seorang pria muda muncul dan menatap pria kekar dengan kekaguman yang dalam di matanya. Wanita berjubah ungu itu berhenti sekali lagi dan kembali menatap pria kekar itu. Di balik kecantikannya ada kekejaman yang sangat tersembunyi. Dia berbisik, wilayah pemotongan emosi, tidak heran Anda dipilih oleh paman bela diri. Apa kemauan, hati yang kuat. Untuk memahami emosi antara guru dan murid, Anda menciptakan ide dari niat, lalu menggunakan ide tersebut untuk menerima seorang murid. Untuk mencintai murid sebagai putramu, untuk menunjukkan kebaikan untuk mendapatkan rasa syukur, dan menggunakan tragedi untuk memasuki tahap pembentukan jiwa. Semua yang Anda lakukan adalah membuat diri Anda benar-benar muncul dalam hubungan guru-murid ini. Petik 2. Hari di mana dia akhirnya memahami domainnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa adalah hari di mana dia harus membunuh muridnya sendiri. Tidak hanya dia harus membunuh muridnya yang dia cintai seperti seorang anak, dia tidak bisa memberinya kematian yang cepat. Dia harus perlahan membuat muridnya menderita. Hanya dengan begitu rasa sakit di hatinya sendiri dapat tumbuh cukup baginya untuk menggunakan kesedihan ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Petik 2. Sepertinya dipenuhi dengan emosi namun itu kejam, tapi di suatu tempat masih ada sedikit emosi. Untuk mencapai tahap formasi jiwa seperti ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang normal. Petik 2. Saat itu, ketika Wang Lin melihat orang ini, dia hanya bisa menghela nafas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Wang Lin mengangkat bendera 1 miliar jiwa dan kemudian memasukinya dengan jiwa asalnya. Bendera mulai bergerak dan lolongan yang bisa menembus langit tinggi datang dari dalamnya. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa mengikuti jejak 12 fragmen jiwa transformasi jiwa ungu keemasan. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa sangat berubah. Dia tidak pernah mengira Wang Lin akan memiliki harta karun seperti ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki harta karun semacam ini, maka tidak peduli apa, dia tidak akan memulai pertarungan. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia mundur sekarang, satu-satunya jalan yang tersisa untuknya adalah kematian, jadi dia sebaiknya pergi sekuat tenaga. Sedikit kegilaan muncul di mata leluhur klan iblis raksasa. Dengan teriakan keras, dia menyerang sekali lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mengangkat kapak dan berteriak, lengan kanan leluhur, bantu aku membunuh orang ini. Kilatan petir melintas di langit. Pencahayaan ini berwarna merah, dan ketika melintasi langit, bumi untuk sementara tampak berwarna merah darah. Nenek moyang klan iblis raksasa adalah orang yang memegang petir, tetapi dibandingkan, dia terlihat sangat kecil dan tidak penting. Petir merah menjadi satu-satunya benda yang tersisa di langit. Saat turun, bayangan kapak merah bisa dilihat di dalam petir merah. Wang Lin melihat petir merah di depannya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke depan dan berkata, bendera jiwa, makanlah. 1 miliar fragmen jiwa dibebankan. Saat petir merah turun, 12 fragmen jiwa ungu keemasan menerobos keluar. Mereka sekuat 12 pembudidaya transformasi jiwa.
Tangan mereka membentuk segel karena mereka semua bekerja sama untuk mengaktifkan mantra. Sinar cahaya keemasan menghubungkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa untuk membentuk jaring yang menjebak petir merah di dalamnya. Pada saat yang sama, 1 miliar fragmen jiwa di sekitar internet sepertinya telah menerima perintah dari 12 fragmen jiwa utama. Mereka semua menyerbu ke arah jaring dari segala arah, mengeluarkan aura yang terasa seperti mereka bisa menghancurkan dunia. Jika seseorang melihat dari atas, 12 fragmen jiwa utama membentuk lingkaran dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lingkaran. Pada saat ini, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke dalam lingkaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat fragmen jiwa dibebankan, langit dan bumi bergetar. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Seseorang hanya bisa sesekali mendengar teriakan menyedihkan dari leluhur klan iblis raksasa. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah membelah fragmen jiwa. Nenek moyang klan iblis raksasa, yang sekarang tampak seperti sekantong tulang tanpa tanda-tanda kehidupan, menyerbu keluar dengan memegang kapak merah. Setelah dia muncul, dia segera batuk seteguk darah. Dia memberi Wang Lin tatapan beracun dan akan melarikan diri, tapi dia masih terlambat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyerbu. 12 jiwa utama ungu keemasan mengeluarkan tawa menakutkan dan menerkam leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Bab 402 Nenek Moyang Meninggal. Nenek moyang klan iblis raksasa tersenyum masam. Bagaimana dia bisa menolak bendera 1 miliar jiwa yang bahkan ditakuti oleh para pembudidaya Ascendan? Meskipun dia memiliki kapak leluhur, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Matanya berbinar saat dia meraung dan dia melemparkan kapak ke Wang Lin. Kapak itu menembus semua fragmen jiwa dan mendekati Wang Lin dalam sekejap mata. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Ketika kapak mendekat, pedang surgawi memblokirnya. Ledakan. Lebih banyak darah merembes keluar dari mulut Wang Lin dan dia dipaksa mundur beberapa puluh kaki. Kapak itu terlempar dan mendarat di tanah. Wajah leluhur klan iblis raksasa pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan menarik napas dalam-dalam, lalu jiwa asalnya bergetar dan dia berteriak, kekuatan garis keturunan. Alasan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya sampai sekarang adalah karena jika dia menggunakannya sebelum dia menyelesaikan kepemilikannya, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa asalnya. Sangat mungkin bahwa jiwa asalnya akan runtuh karena menggunakannya, jadi tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hanya ketika dia menyelesaikan kepemilikan barulah dia dapat menggunakan garis keturunan dengan aman, karena sebagian besar serangan balik akan diserap oleh tubuh. Meskipun beberapa di antaranya masih akan mencapai jiwa asalnya, itu dapat ditahan. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat leluhur klan iblis raksasa. Dia menunjuk ke bendera jiwa dan bahkan lebih banyak fragmen jiwa dibebankan. Wang Lin harus membunuh leluhur klan iblis raksasa yang tahu bahwa dia memiliki manik yang menentang surga. Dia harus membunuhnya apapun yang terjadi. Seluruh langit sepertinya digerakkan oleh tangan raksasa dan kemudian pusaran raksasa tiba-tiba muncul di atas leluhur klan iblis raksasa. Adegan ini persis sama seperti saat Wang Lin melihatnya menggunakannya melawan Sun Tai. Pada saat ini, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menutupi leluhur klan iblis raksasa. Mereka semua sedang dalam proses melahapnya. Nenek moyang klan iblis raksasa tertawa seram. Belok. Pusaran raksasa tiba-tiba mulai berputar dan kekuatan isap yang tak terbayangkan muncul. Saat itu muncul, beberapa fragmen jiwa di sekitar leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tersedot. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat mengelilingi tubuhnya dan tubuhnya dengan enggan terbang menuju pusaran. Leluhur klan iblis raksasa berteriak, Wang Lin, orang tua ini akan mempertaruhkan jiwa asalku hancur untuk menjebakmu di kehampaan. Ada fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa telah memasuki tubuhnya dan mulai melahap jiwa asalnya. Dagingnya telah dihisap kering dan jiwa asalnya telah rusak. Mata Wang Lin tampak tenang. Saat dia tersedot ke pusaran, dia melihat ke arah leluhur klan iblis raksasa dan mengeluarkan senyum yang menarik. Dia berbisik, melahap. Saat dia mengatakan itu, fragmen jiwa mulai melahap lebih cepat. Nenek moyang klan iblis raksasa mengeluarkan beberapa erangan menyedihkan sebelum jiwa asalnya benar-benar dimakan.
Nenek moyang klan iblis raksasa generasi ini telah mati. Tapi kekuatan garis keturunan telah diaktifkan dan tubuh Wang Lin diseret masuk saat tubuhnya memasuki pusaran, tangannya mengulurkan tangan kanan dan semua fragmen jiwa dengan cepat membentuk rantai untuk mencegah Wang Lin tersedot. Menggunakan jendela waktu rantai fragmen jiwa membelinya, dia mengaktifkan formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat dia merasakan hisapan meningkat, dia dengan cepat mengingat semua fragmen jiwa dan tentu saja dia tidak akan melupakan tas leluhur klan iblis raksasa. Kemudian kekuatan hisap meningkat lebih dan Wang Lin tahu dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia melihat kapak raksasa yang jauhnya 1000 kaki. Dia mengulurkan tangan ke arahnya, tetapi kekuatan yang kuat menahan cengkeramannya. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut. Pada saat ini, tubuhnya dengan cepat diseret ke pusaran. Wang Lin mengangkat tangannya lagi dan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya. Mengumpulkan. Dia berteriak. Kapak itu melawan sekali lagi, tapi kali ini Wang Lin mencengkeramnya dengan erat dan dia menyeretnya ke arahnya. Kekuatan melawan dari kapak menjadi lebih kuat. Itu mencoba untuk keluar dari genggaman Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia menunjuk dengan tangan kirinya dan beberapa jiwa ungu keemasan terbang untuk membawa kapak itu kembali. Pada titik ini, setengah dari tubuh Wang Lin berada di dalam pusaran, dan pada saat dia ditarik sepenuhnya ke dalamnya, dia akhirnya berhasil membawa kapak ke arahnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menghilang dari planet Suzaku. Tak lama kemudian, pusaran itu memudar. Hanya ada tubuh rusak leluhur klan iblis raksasa yang tersisa di tanah. Dari saat dia dipaksa untuk keluar sampai saat dia meninggal, dia tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan segel anggota klannya. Dia hanya bisa menyaksikan klannya jatuh dari kasih karunia. Sosok Wang Lin muncul di kehampaan di luar planet Suzaku. Wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Jika leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap pertengahan atau akhir dari transformasi jiwa, leluhur formasi Dutian memberi saya tidak akan ada gunanya sama sekali. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia mengendalikan kompas bintang untuk terbang menuju planet Suzaku. Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa sudah mati. Berita tentang ini harus segera menyebar ke seluruh planet Suzaku. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan kedua utusan surga. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan kompas bintang terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, planet Suzaku muncul dalam pandangannya. Dari sini, planet Suzaku benar-benar terlihat sangat kecil. Di sebelahnya ada planet yang bahkan lebih kecil. Ini adalah tempat Wang Lin secara tidak sengaja diangkut dalam perjalanan kembali dari alam surgawi. Wang Lin merenung sebentar, lalu mengarahkan kompas bintang menuju planet kecil itu. Kompas bintang terbang menuju planet kecil seperti meteor. Setelah dia memasuki atmosfernya, dia melihat pegunungan di bawahnya. Kompas bintang kehilangan efeknya di langit, jadi Wang Lin melompat darinya dan menyimpannya. Lalu dia bergerak seperti kilat. Dia menghilang segera setelah dia bergerak, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 5000 km jauhnya. Energi spiritual di sini jauh lebih lemah daripada di planet Suzaku. Itu juga sangat tidak murni, membuatnya tidak cocok untuk diserap oleh para pembudidaya. Wang Lin bergerak seolah dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Setelah sehari, dia tiba di depan gunung yang tinggi. Dengan pemindaian akal ilahi, dia menemukan arai transfer di puncak gunung. Formasinya masih di sini. Wang Lin berdiri di depan arai transfer kuno. Dia menatapnya dan mulai merenungkan. Kembali ketika dia diteleportasi ke sini dari alam surgawi, dia muncul dalam arai transfer ini, dan arai transfer inilah yang mengirimnya pulang. Aku membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa, jadi itu pasti menarik perhatian. Saya mungkin juga menghabiskan beberapa tahun di sini untuk berkultivasi dan kemudian diam-diam saya akan kembali. Dengan itu, Wang Lin duduk bersila dan avatar serta tubuh aslinya terbelah. Tubuh aslinya tenggelam ke tanah. Planet ini hanya berukuran 1/10 dari planet Suzaku, jadi, dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, Wang Lin bisa menahan tekanan di pusatnya. Dia duduk di tengah magma dan mulai berkultivasi. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya merah terbang, berubah menjadi kapak raksasa di hadapannya. Kapak ini bersinar merah dan melepaskan niat membunuh yang kuat.
Wang Lin merenung sedikit sebelum mencoba menggunakan akal ilahi untuk meninggalkan bekas di atasnya. Saat itu, kekuatan kuat yang berada di dalam kapak memantulkan perasaan ilahi Wang Lin. Menarik. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia melihat kapak merah dan mengisapnya. Kapak merah bergetar sebelum berubah menjadi sinar lampu merah dan ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Sekarang ada dua item di dalam jiwa asal Wang Lin. Yang satu adalah bendera jiwa 1 miliar jiwa dan yang lainnya adalah kapak merah. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Pasti ada roh kapak di dalam kapak. Saya tidak akan memaksakannya, tetapi saya akan menekannya dengan bendera 1 miliar jiwa dan memperbaikinya dengan jiwa asal saya. Saya ingin melihat berapa lama roh kapak bisa bertahan. Wang Li mencibir saat dia mengeluarkan tas. Tas pegangan ini milik leluhur klan iblis raksasa. Dia menyentuhnya untuk menanamkan indera keilahiannya ke dalam tas dan kemudian benda di dalamnya dengan cepat muncul di benaknya. Nenek moyang klan iblis raksasa memiliki banyak barang bagus di dalam tasnya. Ada beberapa lusin giok surgawi dan bahkan batu roh berkualitas tinggi. Secara alami ada beberapa harta karun juga, dan meskipun mereka kuat, itu bukanlah sesuatu yang penting. Bagaimanapun, untuk klan iblis raksasa, tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka, jadi harta karun tidak banyak digunakan. Namun, ada dua hal yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah setengah kosong yang berisi cairan mirip darah. Wang Lin mencium cairan itu dan memastikan bahwa itu memang darah. Ketika dia melihat darah itu, dia merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit sambil memegang botol dan kemudian tiba-tiba teringat. Ketika dia memusnahkan keluarga Teng, dia telah menemukan botol serupa di Teng Wan. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan dari para dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh asli saya menjadi dewa kuno dari berlatih taktik dewa kuno, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasi saya sendiri. Saat itu saya hanya memperoleh warisan pengetahuan dan bukan kekuatan, jadi ada beberapa kemampuan yang tidak bisa saya gunakan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagi saya apakah saya membiarkan tubuh asli saya menyerapnya atau menggunakannya untuk menggunakan kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga pertarungan ini, mendapatkan ini saja sudah sepadan. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan botol kecil itu ke dalam tas pegangannya. Bab 403 Meiji. Hal lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah harta karun berbentuk roda. Roda ini tidak besar. Radiusnya hanya sekitar 1 inci. Roda itu sangat polos tanpa dekorasi atau kilau apapun. Bahkan ada tanda-tanda karat di atasnya. Alasan Wang Lin tertarik padanya adalah karena Suli Guo memberitahunya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya dan memintanya untuk melepaskan jiwa tersebut. Kata-kata Suli Guo membuat Wang Lin waspada. Dia sangat memahami Suli Guo karena di satu sisi, Suli Guo diciptakan olehnya. Suli Guo memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Fakta bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir berubah menjadi jiwa yang mengembara memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kecerdasan Suli Guo perlahan pulih hingga dia menjadi roh pedang iblis seperti sekarang. Kepribadian Suli Guo adalah kucing yang penakut, tetapi pada saat yang sama dia juga sangat bangga. Secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi iblis yang sangat kompleks. Baginya untuk memohon Wang Lin begitu banyak untuk melepaskan jiwa membuat Wang Lin berhati-hati. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia bisa menebak apa yang terjadi. Nenek moyang klan iblis raksasa pasti menggunakan jiwa di dalam roda untuk menggoda Suli Guo. Inilah mengapa Suli Guo masih memikirkannya bahkan setelah kembali padanya. Setelah melihat roda itu sebentar, dia mengeluarkan pedang surgawi. Saat pedang surgawi muncul, Suli Guo juga muncul. Dia melolong saat dia menatap kemudi dengan mata bersinar. Suli Guo dengan cepat berkata, "Guru, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya. Cepat lepaskan dia." Petik 2. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Bagaimana Anda tahu tentang jiwa di dalam roda harta karun ini?" Leluhur klan iblis raksasa memanggilnya keluar, "Tuan, cepat lepaskan dia." Ekspresi Suli Guo menjadi sangat cemas. Wang Lin memandang Suli Guo dan bertanya, "Tingkat kultivasi apa yang dimiliki jiwa ini?"
Kegelisahan pada Su Liguo menjadi lebih kuat. Sepertinya dia bisa mendengar peri adik perempuan memanggilnya untuk menyelamatkannya. Dia menjadi sangat tidak sabar dan berkata, tidak ada tingkat kultivasi, ini hanya fragmen jiwa. Jika kamu tidak akan menyelamatkannya, aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Su Liguo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat roda itu, ketakutannya pada Wang Lin menghilang dan nadanya secara tidak sadar berubah. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia tersenyum. Jangan terburu-buru. Aku akan melepaskan jiwa untukmu sekarang. Petik 2. Dengan itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan sinar energi spiritual ke roda. Namun, roda harta karun mengeluarkan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut dan kemudian melihat lebih dekat ke roda harta karun. Sebelumnya, tidak ada apapun tentang roda yang menarik perhatiannya, tetapi sekarang roda itu dapat memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritualnya, ia mendapat perhatian penuh. Ketika lampu hijau menyala, Wang Lin tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari roda. Dia merenung sedikit sebelum mengirimkan sinar energi spiritual lainnya. Matanya tetap tenang. Simbol aneh seukuran kuku ibu jari dengan cepat muncul kemudian menghilang. Cahaya hijau kemudian muncul sekali lagi untuk melarutkan energi spiritual. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Su Liguo telah mencapai batasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu keluar dari pedang surgawi menuju roda harta karun. Wang Lin menatap Su Liguo dengan dingin. Tindakan Su Liguo terlalu aneh. Ada sesuatu yang aneh. Dia memperhatikan bahwa saat Su Liguo mendekati roda harta karun, simbol aneh muncul sekali lagi. Cahaya hijau muncul lagi dan kemudian Su Liguo mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat dia terlempar ke belakang 10 kaki. Matanya merah. Dia meraung dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya dan menguncinya di udara. Su Liguo berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku akan membebaskannya. Petik 2. Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo bergetar dan sepertinya mendapatkan kembali kejelasan. Dia melihat dengan ketakutan ke roda harta karun dan berkata, Guru, Tuan, tolong jangan salahkan saya. Setiap kali saya melihat roda harta karun, saya menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Petik 2. Wang Lin mengabaikan Su Liguo dan kemudian meraih roda harta karun. Jempol kirinya ditekan di tempat simbol aneh itu berada. Saat dia melakukannya, simbol aneh muncul dan mulai berkedip cepat saat roda mengeluarkan cahaya hijau. Wang Lin mengerang, tetapi dia terus menekan seperti dia menerobos penghalang yang tak terhitung jumlahnya sampai dia langsung menyentuh roda harta karun. Kemudian, bersamaan dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi roda harta karun. Dengan keras, roda harta karun itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, cahaya merah yang menyilaukan keluar dari roda yang hancur. Tawa renyah yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang cukup untuk mengguncang hati siapapun datang dari lampu merah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Kekuatan yang menahan Su Liguo di tempatnya sepertinya telah meleleh seperti es yang bertemu dengan matahari yang terik. Segera, Su Liguo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi dengan keinginan saat dia dengan cepat terbang menuju lampu merah. Lampu merah berubah menjadi wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan lapisan tipis pakaian yang memperlihatkan banyak kulit. Dia melirik Su Liguo dan tersenyum. Kakak laki-laki Su, adik perempuan telah menunggu lama sekali. Mengapa Anda hanya menyelamatkan saya sekarang? Petik 2. Dengan itu, dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke Su Liguo. Ekspresinya membuatnya terlihat seperti sedang menggoda kekasihnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika wanita itu muncul, bahkan hatinya pun terpengaruh. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa, yang menghubungkan jiwanya dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa, yang memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Tapi hanya ini yang membuatnya terkejut. Jika dia terganggu seperti itu selama pertarungan, dia akan berada dalam posisi yang mengerikan. Kamu berani menggunakan teknik iblis seperti itu sebelum aku. Wang Lin mendengus dingin. Suara ini memasuki Su Liguo dan telinga wanita itu dan bergema seperti guntur. Tubuh Su Liguo bergetar dan matanya segera menjadi jelas. Dia sudah menjadi iblis, jadi setelah dipanggil 2 kali oleh Wang Lin, dia menyadari apa yang salah. Karena ketakutan, dia dengan cepat mundur.
Wanita itu berbalik dan menatap Wang sebentar sebelum tersenyum indah. Pada saat ini, segalanya meredup dan senyumnya adalah satu-satunya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan dia berbisik, seolah-olah dia sedang mengeluh, sungguh orang yang kejam. Bukannya aku bermaksud menyinggungmu. Suaranya mengandung kekuatan misterius. Ketika mendarat di telinga Wang Lin, hatinya bergetar sekali lagi. Tubuh Suli Guo bergetar dan kejernihan di matanya menghilang hanya untuk diisi dengan keinginan sekali lagi. Wanita itu tersenyum bangga dan terbang menuju Wang Lin. Dia tiba di hadapannya dan meraih dahinya. Namun, tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi jelas dan ada sedikit penghinaan di dalamnya. Wanita itu berseru. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba untuk mundur. Namun, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan bersama dengan Li Yuanfeng, lebih dari 1000 fragmen jiwa dibebankan. Wanita itu berseru sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Fragmen jiwa Li Yuanfeng dengan cepat menyerbu dan mengepung wanita itu dengan fragmen jiwa lainnya. Saat mereka akan melahapnya, kekuatan misterius datang dari matanya dan dia tersenyum. Kakak, kenapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu. Petik 2. Dengan hanya satu suara, bahkan fragmen jiwa Li Yuanfeng terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Fragmen jiwa lainnya tampak lebih buruk saat mereka menatap wanita itu dengan tercengang. Dia menggangguku. Tolong bantu aku membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu dengan kalian semua, pipi wanita itu memerah. Dengan itu, fragmen jiwa Li Yuanfeng bergetar dan bersama dengan fragmen jiwa lainnya yang dibebankan ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat fragmen jiwa dan menunjuk ke belakangnya. Suli Guo juga jatuh di bawah iming-iming wanita itu dan hendak menyelinap menyerang Wang Lin tetapi terluka sebelum dia bisa. Gas hitam di sekitarnya dengan cepat menghilang dan dia dengan cepat mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini ketakutannya pada Wang Lin yang memenangkan pesona wanita itu. Dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Mengapa dia menyerang iblis ini? Hebat, sekarang semua pujian yang dia peroleh dari membunuh leluhur klan iblis raksasa telah hilang. Semakin Suli Guo memikirkannya, semakin marah dia, jadi dia berteriak pada wanita itu, celaka, itu semua salahmu karena memikatku. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika fragmen jiwa Li Yuanfeng bersama dengan fragmen jiwa lainnya tiba sebelum Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua fragmen jiwa mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Bersama dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng, semuanya tersebar. Cukup. Anda datang ke sini. Wang Lin mengulurkan tangan. Wanita itu berseru dan mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah dengan hati-hati melihat wanita itu, dia bisa melihat rahasianya. Di dalam fragmen jiwa ada domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain, menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Siapa namamu? Wanita itu berjuang untuk waktu yang lama. Dia terengah-engah saat dia berkata dengan menawan, aku bahkan tidak menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Petik 2. Napasnya yang menawan membawa sedikit pesonanya. Wang Lin dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk ke alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan segera mulai berteriak. Untaian gas hitam keluar dari tubuhnya seolah dia bisa menghilang kapan saja. Meiji, nama saya Meiji, wanita itu dengan cepat berkata, sambil menatap Wang Lin dengan teror di matanya. Bab 404 Zouru. Setelah dia mendapatkan perasaan, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan leluhur klan iblis raksasa terpesona. Meskipun dia berhasil melepaskan diri darinya pada akhirnya, dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya, jadi dia hanya menyegelnya. Setelah dia disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur klan iblis raksasa. Suatu hari, dia bertemu Suli Guo. Dia dengan mudah memikat Suli Guo dan dia melakukannya dengan baik dengan akhirnya menyelamatkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pria seperti ini. Tidak hanya semua pesonanya tidak berguna melawannya, tetapi dia bahkan tahan untuk menyakitinya. Ada apa dengan domain itu di tubuh Anda? Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan kultivasi teknik penyegelan jiwa.
Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin belum pernah bersama seorang wanita, jadi hatinya jauh lebih ditentukan daripada leluhur klan iblis raksasa. Pada saat yang sama, teknik penyegelan jiwa adalah teknik yang paling dihormati di sekte pemurnian jiwa. Selain untuk mengontrol bendera 1 miliar jiwa, kegunaan lainnya adalah untuk membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Karena inilah dia bisa mengendalikan 1 miliar fragmen jiwa dan tidak menderita serangan balik. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ketakutan. Tidak lagi berani menggunakan domainnya, dia berkata, saya tidak tahu bagaimana jadinya. Saat saya bangun, domainnya sudah ada di sana. Petik 2. Wang Lin sedikit merenung. Tingkat kultivasi wanita ini hanya pada tahap formasi inti, tetapi domainnya cukup kuat untuk memengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Ini membuat masalah menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika bagian dari jiwa asal senior yang kuat terpisah. Hasilnya adalah fragmen jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa ia memiliki domain yang begitu kuat. Domain ini harus terkait dengan pesona atau nafsu. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel untuk membatasi wanita itu dan kemudian dia memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Su Liguo segera tersenyum dan dengan hati-hati berkata, Tuan, ini, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Dengan itu, dia kembali menjadi pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin merasa sangat lucu dan tidak lagi peduli dengan Su Liguo. Dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pagoda itu terbang keluar dan menjadi besar di sampingnya. Domain Zhou Yi segera menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 50 km. Saat pagoda muncul, Zhou Ru dengan cepat berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut dan berkata, Paman jahat, kamu adalah paman yang jahat. Aku tidak menyukaimu lagi. Petik 2. Little White keluar di samping Zhou Ru dengan kepala menunduk dan berbaring di sampingnya. Meskipun sulit untuk diperhatikan karena dia tertutup bulu, tidak salah untuk menggambarkannya sebagai orang yang kelaparan. Saya adalah harimau iblis namun saya harus makan buah selama berbulan-bulan. Tidak hanya itu, saya tidak bisa makan sampai kenyang dan hanya makan 1 buah sehari. Aku bahkan tidak bisa mencium bau daging. Betapa menyedihkan, Little White mengeluarkan geraman menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kesempatan di mana dia ingin makan Zhou Ru, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Wang Lin akan menghadapinya jika dia melakukannya, jadi dia menyerah pada ide itu. Lebih penting lagi, seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang perlahan tumbuh di dalam Zhou Ru. Dia khawatir bahkan sebelum dia mulai memakannya, bocah kecil ini akan memakannya. Paman yang jahat, lihat betapa kurusnya Little White. Kami harus makan buah selama berbulan-bulan. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya Little White, tetapi bahkan dia sendiri menjadi jauh lebih kurus. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia memang lupa tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia tidak perlu makan selama 400 tahun, jadi dia lupa bahwa Zhou Ru masih membutuhkan makanan. Untungnya, ketika dia mengirim Zhou Ru ke pagoda, dia memberinya banyak buah roh sebagai makanan ringan. Juga, energi spiritual surgawi di dalam menara itu sangat kental. Selama tidak langsung diserap, masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Dahi Wang Lin berkeringat. Bahkan ketika dia menghadapi monster tua transformasi jiwa, dia tidak merasa canggung atau malu. Setelah mendengar kata-kata Zhou Ru, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini salah paman. Saya pasti tidak akan lupa lain kali. Wang Lin segera berjanji. Zhou Ru memutar matanya dan cemberut. Janji paman tidak pernah dihitung. Terakhir kali Anda menjanjikan saya seekor harimau besar dan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Aku tidak akan mempercayaimu kali ini. Petik 2. Wang Lin tersenyum kecut. Oke, Zhou Ru kecil, paman akan membawamu menangkap harimau besar. Saya pikir seharusnya ada beberapa binatang iblis di sini. Petik 2. Zhou Ru masih anak-anak, jadi ketika dia mendengar ini, dia segera tersenyum dan bertepuk tangan. Kali ini paman harus menepati janjinya. Ayo kita pergi sekarang juga. Petik 2. Wang Lin menunjukkan tatapan lembut saat dia mengusap kepala Zhou Ru dan tersenyum. Ayo pergi sekarang. Zhou Ru dengan cepat mengangguk. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, Paman, saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap hari saya akan bermimpi. Dalam mimpiku, aku akan melihat seorang kakak perempuan bersamamu.
Kakak perempuan itu tampak sangat akrab. Sangat aneh. Hati Wang Lin bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Zhou. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan melihat ke langit. Wan Er, hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun. Zhou memandang Wang Lin dan kemudian jejak ketakutan yang samar dan tidak terdeteksi muncul di matanya. Zhou berbisik, Paman, Ru'er kecil adalah monster. Little White terbaring di samping. Ketika dia mendengar ini, dia dengan cepat mengangguk dan berpikir, memang, kamu adalah monster kecil. Bagaimana lagi harimau iblis seperti saya diganggu oleh Anda? Saya terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betina saya, aduh. Petik 2. Wang Lin terkejut. Dia menunduk dan mengusap kepala Zhou saat dia berbisik, Ru'er kecil, ada apa? Air mata jatuh dari mata Zhou saat dia mulai menangis. Ru'er kecil adalah monster. Paman, Ru'er kecil adalah monster. Faktanya, sekitar setahun yang lalu, saya bisa merasakan seseorang yang kecil di dalam diri saya. Paman, aku takut. Petik 2. Wang Lin menatap Zhou. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dia berkata, Ru'er kecil bukanlah monster, dia bukan. Zhou melompat ke pelukan Wang Lin. Dia meraih pakaiannya dan berkata, Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman, Ru'er kecil ketakutan. Bisakah kau membawanya keluar? Tangan kecilnya dengan kuat mencengkeram pakaian Wang Lin seolah Wang Lin akan menghilang, dia melepaskannya. Dia takut, dan inilah satu-satunya cara baginya untuk merasa aman. Tubuh Wang Lin gemetar. Pada saat ini, dia merasa seperti disambar petir. Mengapa menjadi seperti ini? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, saat matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saat itu, Nas Chen So Li Muan ditempatkan ke wanita hamil oleh Wang Lin. Ini adalah sejenis kesurupan, tetapi bayi itu belum memiliki jiwa dan hanya segumpal daging. Pada prinsipnya, Li Muan adalah Zhou dan Zhou adalah Li Muan, jadi mengapa situasi Zhou menolak Li Muan ini terjadi? Mungkinkah saat jiwa baru lahir Li Muan memasuki perut wanita hamil, bayi itu sudah mengembangkan jiwanya sendiri, tubuh Wang Lin bergetar. Dia melawan utusan surga saat itu, jadi dia tidak dapat melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka jiwa baru Li Muan perlahan akan melahap jiwa Zhou dan dia akan sepenuhnya menggantikan Zhou sebagai pemilik tubuh saat dia bangun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Zhou mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca saat dia berbisik, Paman, Ru'er kecil takut. Bisakah kamu segera membawanya keluar? Petik 2. Apakah saya melakukan hal yang salah? Wang Lin memandang Zhou. Dia merasakan sakit di hatinya. Ru'er kecil, jangan takut. Anggap saja bahwa orang kecil di dalam diri Anda adalah kakak perempuan Anda. Jangan khawatir. Wang Lin tersenyum sambil melihat Zhou. Senyumannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Betulkah? Paman tidak berbohong padaku. Mata besar Zhou menunjukkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Selain itu, Wang Lin juga bisa melihat rasa keterikatan dan kepercayaan yang dalam di matanya. Benar-benar, rasa sakit di hati Wang Lin semakin intensif. Wang Lin tahu pilihan yang harus dia buat, tetapi dalam hidup, memilih satu kehidupan terkadang berarti menyerahkan kehidupan yang lain. Kenapa seperti ini? Mata Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Meskipun Zhou masih kecil, dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia memandang Wang Lin sebelum mengubur kepala kecilnya di dadanya dan berkata, Paman, jangan merasa buruk. Saat Paman merasa tidak enak, aku juga merasa buruk. Ke depan, saya tidak akan membicarakan masalah ini. Saya percaya bahwa jika Paman mengatakan itu bukan masalah maka itu bukan masalah. Paman, apa kau tidak akan membawaku menangkap harimau besar? Petik 2. Wang Lin menatap Zhou. Dia mengangguk sambil menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, Paman akan membawamu menangkap harimau besar. Dengan itu, dia memeluk Zhou dan terbang ke udara. Zhou tersenyum, tapi senyum ini seperti tangisan diam di mata Wang Lin. Paman, bawakan Little White. Huff, Little White telah nakal. Begitu Paman menangkapku harimau besar, aku akan melihat apakah putih kecil terus nakal. Jika dia melanjutkan, saya akan meminta harimau besar menggigit Little White. Petik 2. Tubuh Little White gemetar saat dia menjerit menyedihkan dan berpikir,
aku harimau iblis." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang bersama mereka. Saat mereka terbang, mata Zhou masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, "Paman, Ru'er kecil sudah berumur 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah saya mengerti. Anda berbeda dari kakek Taiyan. Ketika Anda melihat saya, Anda tidak melihat saya tetapi pada orang kecil di dalam diri saya. Grapenda Taiyan tidak sama. Apa yang dia lihat adalah aku. Saya tahu bahwa ketika Anda menyelamatkan saya dari kultivator buruk itu bukan untuk saya tetapi untuk kakak perempuan di dalam diri saya. Kakak perempuan yang aku lihat dalam mimpiku sangat cantik, tapi aku percaya bahwa ketika aku besar nanti, aku akan menjadi lebih cantik, jadi paman, jangan tinggalkan aku." Bab 405 Putih Kecil. Tidak banyak tumbuhan di bulan ini, tapi ada banyak gunung. Tidak ada manusia di planet ini dan hanya ada sedikit pembudidaya. Lagi pula, tidak banyak pembudidaya yang bisa menembus atmosfer planet. Mereka setidaknya harus berada di tahap transformasi jiwa untuk melakukannya. Meski begitu, mereka masih membutuhkan kompas bintang atau mereka akan merasa sangat sulit untuk menavigasi jalan mereka melalui kehampaan. Wang Lin membawa Zhou dan Little White saat mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawahnya, menyebabkan Zhou sering berseru dengan keras. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap seekor harimau besar Zhou. Harimau ini berwarna ungu seluruhnya dan panjangnya 30 kaki. Itu memancarkan aura yang sangat menekan. Namun, yang menurut Wang Lin sangat aneh adalah harimau ini tidak memiliki kecerdasan. Itu jauh dari secerdas Little White. Tapi ada kekuatan misterius di dalamnya. Dengan satu raungan itu bisa mengirim pasir di sekitarnya terbang dan dengan satu pukulan itu bisa memecahkan logam. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada kultivator pembentukan yayasan tahap akhir. Wang Lin dengan mudah menangani harimau itu. Dia meninggalkan jejak di jiwa harimau, menjadikan Zhou tuannya. Setelah tidak mungkin menghidupkan Zhou, Wang Lin memberikannya sebagai hadiah. Kecintaan Zhou pada harimau ini segera mencapai tingkat yang sama dengan kecintaannya pada Little White. "Nanti, sebut saja kamu Valet kecil," kata Zhou, saat dia duduk di punggung Little Valet dan dengan senang hati bertepuk tangan. Little White berada di samping mereka dengan kepala tertunduk. Dia merasa jijik terhadap harimau ungu. Dia adalah harimau iblis sejati. Bagaimana benjolan ini bisa dibandingkan dengannya? Memikirkan hal ini, dia dengan malas mengaum ke arah harimau ungu. Namun, dia tidak berpikir bahwa harimau ungu akan menoleh ke arahnya dan mengeluarkan raungan sebagai pembalasan. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan. Seolah-olah itu bisa menghancurkan langit. Little White melolong ketika setiap rambut di tubuhnya berdiri dan dia mundur puluhan kaki. Dia menatap harimau ungu itu ketakutan dan tidak lagi berani naik. Ini membuat Zhou bertepuk tangan dengan gembira. Dia berkata, "Little White, kamu tidak bisa mengalahkan Little Valet." Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Zhou dan mulai merenung. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu peduli dengan Zhou. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang mengawasi anak mereka setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan pada akhirnya adalah Limuan. Hari jiwa baru Limuan terbangun adalah hari di mana jiwa Zhou akan dimakan. Tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk bertahan hidup. Jika dia mengeluarkan Limuan Snatch Chainsaw lebih awal, itu akan menyelamatkan Zhou, tapi itu akan membuat hampir mustahil bagi Limuan untuk lolos dari kematian. Bagaimanapun, jiwa baru Limuan sedang tertidur lelap dan masih dalam pemulihan. Jika itu diambil sekarang, itu akan menghilang. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting di hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Namun, mengorbankan nyawa anak ini hanya untuk keinginan egoisnya sendiri agar Limuan terbangun menyebabkan hati Wang Lin bergumul. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia mampu menghadapi dirinya sendiri dan surga setelah dia membunuh mereka. Meskipun dia adalah iblis, dia bukanlah iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Zhou sekarang berusia 15 tahun. Masih ada 4 tahun sampai Limuan bangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Zhou perlahan tumbuh dan berkembang menjadi gadis cantik. Jumlah Limuan muncul dalam mimpinya meningkat pesat. Wang Lin menghabiskan 2 tahun terakhir ini berkultivasi.
Selama ini, kepahitan di hatinya menjadi semakin kuat. Memilih Limuan adalah suatu keharusan. Namun, bagaimana dia akan memastikan kehidupan anak ini ketika Limuan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia pikirkan. Zouru menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Violet dengan Little White di belakang mereka dan menatap langit. Zouru berbisik, "Putih kecil, aku bisa merasakan kakak perempuan di dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi, setelah aku pergi, kamu pasti baik, Little White. Aku akan meminta paman untuk membawamu pulang. Little White, setelah aku pergi, maukah kamu memikirkan aku?" Little White mengangkat kepalanya untuk melihat Zouru. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Meskipun Zouru sering menggertaknya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Zouru sangat mencintainya. Ketika Violet kecil akan mengganggunya, Zouru akan memihaknya dan memarahi Violet kecil. Little White menyimpan semua ini di dalam hatinya. Meskipun dia adalah harimau iblis, hatinya terasa pahit saat dia melihat Zouru dan menganggukkan kepalanya yang besar. Zouru tersenyum tipis. Dia melompat dari Violet kecil dan tiba di sebelah putih kecil. Dia mengusap bulunya dan berkata, "Little White, setelah aku pergi, apakah menurutmu paman akan memikirkanku?" Little White mengeluarkan geraman lembut dan menatap Zouru. Zouru menggosok bulu Little White dan merasa tertekan. Dia melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan diam-diam di dalam hatinya, "Paman, Ruer kecil mengerti. Bahkan sekarang, setiap kali Anda melihat saya, Anda sedang melihat kakak perempuan dan bukan saya. Dia pasti sangat penting bagimu." Ruer kecil tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Mata Zouru menjadi berair saat dia melihat ke arah Violet kecil yang besar dan bodoh dan berbisik, "Violet kecil, begitu aku pergi, kamu akan bebas." Wang Lin sedang duduk di puncak gunung. Meskipun dia tampak seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap langit. Wang Lin merenung. "Kehendak surga, aku, Wang Lin, selalu menolak keinginan langit, tapi kali ini aku masih dipermainkan." Panggilan Zouru datang dari bawah. "Paman, paman, bisakah kamu turun?" Wang Lin menunduk dan menatap Zouru dengan ekspresi kompleks. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sampingnya. "Paman, duduklah. Little Ruer ingin menyisir rambutmu." Zouru mengungkapkan senyum polos. Dia memegang sikat kayu yang diberikan Taiyan padanya. Dia tidak menunggu Wang Lin menjawab sebelum dia menyeretnya ke batu besar. Setelah Wang Lin duduk, dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Paman, bisakah kamu menceritakan kisah Ruer kecil tentang kamu dan kakak perempuan?" Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia perlahan mengangguk. Sebuah cerita keluar dari mulutnya dan mendarat di telinga Zouru. Dia menyisir rambutnya saat dia mendengarkan dan tubuhnya sesekali akan gemetar seolah dia mengerti sesuatu. Zouru meletakkan sikat kayu dan berbisik, "Paman, jika aku mati lebih awal, apakah itu berarti kakak perempuan Wan Er tidak akan bisa bangun?" Wang Lin berbalik untuk melihat Zouru. Apa yang dia lihat adalah sedikit ketidaktahuan dalam dirinya. Zouru mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbisik, "Paman, di matamu, apakah Ruer kecil hanya tubuh untuk kakak perempuan Wan Er untuk bangun? Sejak aku kecil, aku menganggapmu keluargaku, pamanku, saat kau melihatku, aku ingin kau melihat diriku yang sebenarnya dan bukan kakak perempuan Wan Er, meski hanya sekali." Petik 2. Wang Lin menatap Zouru. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Ruer kecil, kamu lelah. Pergi istirahat." Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Sikat kayu di tangan Zouru jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah dan mulai menangis. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Saat Zouru menangis, dia bergumam, "Paman, aku takut." Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan sedikit gemetar. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. "Wan Er, jika itu kamu, bagaimana kamu akan memilih?" Little White hilang. Dia hilang tanpa suara, tetapi Wang Lin melihat bahwa dia telah pergi dengan diam-diam di tengah malam. Zouru menjadi sangat sedih atas kepergian Little White dan menjadi sangat sakit. Saat dia tidur karena penyakitnya, dia sering memanggil Little White. Meskipun dia sering membuli Little White, dia memegang tempat yang sangat penting di hatinya.
Meskipun dia memiliki valet kecil sekarang, putih kecil masih sangat penting baginya. Little White adalah temannya, satu-satunya temannya. Namun, ketika Wang Lin akan mendapatkan putri kecil kembali, dia menghentikannya. Dia memohon pada Wang Lin dan berbisik, jika putih kecil ingin pergi, itu adalah pilihannya. Dia seharusnya punya hak untuk memilih. Dia lebih beruntung daripada Zhou Ru kecil, jangan pergi mencarinya. Hati Wang Lin terasa sangat sakit saat dia pergi dalam diam. Dia memikirkan tentang apa yang harus dilakukan 4 tahun dari sekarang untuk menyelamatkan mereka berdua dan menghasilkan sebuah rencana. Paman tidak menginginkanku lagi. Little White, kamu juga pergi. 1 bulan kemudian, penyakit Zhou Ru menjadi lebih baik, tetapi dia bahkan lebih pendiam dari sebelumnya dan akan sering linglung melihat ke kejauhan. Pada suatu pagi 2 bulan kemudian, raungan lelah tapi bersemangat bisa terdengar. Little White muncul dalam penglihatan Zhou Ru dan dengan beberapa lompatan tiba di sampingnya. Di mulutnya ada cabang pohon berwarna merah api dengan buah yang menempel padanya. Little White kembali. Zhou Ru memandang Little White. Dia sangat senang dan marah pada saat bersamaan. Little White, kamu tidak meninggalkanku. Little White, Zhou Ru memeluk Little White. Saat air mata mengalir di pipinya, dia mengungkapkan senyum bahagia. Little White sekarang lebih kurus dan bulunya tidak lagi rapi. Ada tanda-tanda luka yang jelas di tubuhnya dan dia tidak lagi galak. Sebaliknya, dia tampak sangat lelah. Bahkan ada luka dalam di perutnya. Meski luka itu sudah tersegel, masih ada darah di bulunya. Little White meletakkan cabang di tanah dan menjilat Zhou Ru. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Wang Lin tidak ada. Dia menarik pakaian Zhou Ru dan kemudian menyentuh buah di tanah. Little White, apa yang kamu? Zhou Ru terkejut saat dia mengambil buah itu di tanah. Little White melihat sekeliling dan menjadi sangat cemas. Dia mengeluarkan beberapa geraman, menyuruh Zhou Ru untuk segera memakannya. Little White, kamu ingin aku makan ini? Zhou Ru sudah lama bersama Little White, jadi dia bisa segera mengetahui apa yang dia maksud. Little White dengan cepat mengangguk dan matanya cemas lagi. Zhou Ru mengambil buah itu dan berbisik, putih kecil, buah apa ini? Suara Wang Lin melayang dari kejauhan. Dia berkata, itu adalah buah yang menghancurkan jiwa yang baru lahir. Semua rambut di tubuh Little White berdiri tegak. Dia dengan cepat melompat untuk memblokir Zhou Ru dari Wang Lin dan mulai menggeram. Bab 406 Perubahan yang mengejutkan. Wang Lin perlahan berjalan dari tempatnya. Dia segera memperhatikan ketika Little White kembali dan melihat buah yang dia bawa. Betapa harimau iblis yang baik, mengorbankan diri untuk tuanmu. Wang Lin memandang Little White. Ketakutan muncul di mata Little White, tapi dia masih berdiri di depan Zhou Ru dan menggeram. Zhou Ru menggosok bulu Little White dan bertanya, Paman, apakah buah yang menghancurkan jiwa yang baru lahir itu? Wang Lin perlahan berkata, setelah kamu memakan buahnya, meskipun Wan Er, yang ada di dalam dirimu, tidak akan mati, dia akan menjadi sangat lemah. Zhou Ru terkejut. Dia menunduk untuk melihat Little White dan berbisik, Little White, jadi kamu pergi mencari buah ini untukku ketika kamu pergi. Dia menghela nafas dan melemparkan buah itu ke samping. Buahnya berguling beberapa kali sebelum jatuh dari tebing. Zhou Ru mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Paman, jangan sakiti Little White, oke. Wang Lin menatap Zhou Ru. Dia mengangguk lalu pergi. Zhou Ru menggigit bibir bawahnya saat dia melihat punggung Wang Lin. Sosok itu sangat asing. Zhou Ru berseru, Paman, kamu bisa santai. Zhou Ru tahu apa yang harus dilakukan agar Anda dan kakak perempuan Wan Er bisa bersatu kembali. Petik 2. Tubuh Wang Lin berhenti. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan pergi. 2 tahun lagi berlalu dengan cepat. Pada hari ini, kabut hitam tebal meletus dari lubang raksasa yang menuju ke kuburan abadi. Kabut hitam ini menembus langit. Kabut berubah menjadi tanaman yang sangat aneh dengan daun yang sangat besar. Ada tato yang tak terhitung jumlahnya di tanaman dan itu mengeluarkan aura aneh. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan ada ilusi dari 5 pedang terbang yang bersinar. Saat cahaya keemasan muncul, itu berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman. Setelah serangkaian suara gemuruh, tanaman itu dipaksa mati. Klan saya telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, tetapi hari ini, tidak ada yang akan menghentikan klan saya untuk mengambil kembali planet Fuwen.
Sebuah suara kuno berkata, dari dalam kuburan abadi, dan kemudian seorang lelaki tua yang tampak sangat kuno berjalan keluar dari lubang. Tidak ada tato di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika dilihat dari dekat, ada tanaman yang berkedip di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tidak. Setelah melihat lebih dekat lagi, ada daun lain di bawah 11 daun. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, namun tetap terbuka. Saat lelaki tua itu keluar dari lubang, kelima pedang di langit bersenandung serempak. Dua pedang meninggalkan jaring emas dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tenang saat dia berbisik, negara Suzaku generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan 9 ascen dan cultivator tingkat menengah untuk menciptakan 5 pedang ini untuk menyegel klan abadi yang ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Hari ini saya dapat melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diri saya untuk membebaskan klan abadi yang ditinggalkan. Menyerap. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato ini mengeluarkan aura primal dan segera mulai menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar, lalu mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tatonya dan dengan cepat mundur. Kembali. Mata lelaki tua itu tenang. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian raungan yang menghancurkan surga datang dari langit. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara segera setelah itu. Mereka saling bertautan satu sama lain untuk membuat tato yang terlihat seperti bisa membelah langit. Kedua pedang terbang itu berhenti meronta dan terbang menuju orang tua itu seperti kilat. Bang! Bang! Dua poni yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat dua pedang menusuk ke dada lelaki tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak bisa. Saat itu, lelaki tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya mati. Meskipun aku hidup, hatiku mati saat itu. Orang tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. Dua pedang terbang lainnya dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun mereka berjuang, itu berhasil. Mereka dikendalikan oleh lelaki tua itu untuk menusuk dadanya juga. Sudah puluhan ribu tahun dan saya seharusnya mati, tapi klan saya menganggap saya sebagai leluhur pendiri mereka. Mereka memberi saya tato klan saya sendiri untuk membuat saya tetap hidup. Saya bertahan hidup dari anggota klan saya sendiri, saya adalah orang berdosa dari klan saya. Orang tua itu melihat pedang terbang terakhir di jaring emas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan, lalu pedang emas terakhir tiba-tiba mulai meronta. Tapi sepertinya pedang emas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Setelah beberapa saat, ia keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua ini adalah orang berdosa dari klan abadi yang tertinggal yang layak untuk mati. Hari ini orang tua ini menerobos tahap 11 daun dan daun ke-12 saya sudah mulai terbuka, menempatkan saya pada tingkat di atas apa yang oleh para pembudidaya disebut ascendan. Namun, bakat lelaki tua ini terbatas, jadi saya tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Aku adalah aib bagi leluhur dan aku tidak layak bagi semua anggota klan yang mati untuk membuatku tetap hidup. Pedang terbang terakhir menyerbu dan menusuk lelaki tua itu tepat di antara kedua matanya. Mata lelaki tua itu perlahan meredup. Orang tua ini adalah orang berdosa, tapi kematianku akan membuat klanku kembali ke permukaan. Izinkan saya untuk dimeteraikan di tempat pohon abadi yang terbengkalai. Dengan jiwaku sebagai korban, klanku bisa muncul kembali. Pada saat itu, cahaya di mata lelaki tua itu padam dan tangannya terulur untuk merobek langit. Suara yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat jaring emas terbelah menjadi dua. Tanaman raksasa yang tertekan oleh jaring emas segera keluar dan menjadi seperti pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area itu hancur dan menghilang. Tubuh lelaki tua itu perlahan menyatu dengan tanaman raksasa dan menghilang. Pada saat ini, anggota klan abadi yang terabaikan keluar dari lubang satu per satu. Semakin banyak dari mereka keluar dan masing-masing dari mereka membungkuk dalam-dalam ke arah tanaman. Di antara anggota klan abadi yang terabaikan itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung. Matanya membuka tabir dengan tenang. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya ingin Qian Feng mati tanpa kuburan. 50 kilometer jauhnya, seorang pria kekar bertopi jerami memandangi tanaman raksasa itu dan bergumam, saya harap kamu tidak berbohong kepada saya.
Saya ingin aliansi empat sekte kembali. Membunuh. Raungan yang bisa menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari satu orang tetapi dari semua anggota klan abadi yang terabaikan. Raungan ini menjalar ke langit yang tinggi dan menggema di seluruh negeri. Pada saat ini, raungan marah datang dari gua tempat Zugzi sedang berkultivasi di puncak Gunung Suzaku. Raungan itu menyebabkan gua itu meledak, hanya menyisakan debu. Zugzi, yang mengenakan jubah merah, muncul dari kehampaan. Dia melihat ke arah makam abadi dengan ekspresi yang sangat jelek. Sialan sisa-sisa klan abadi yang terbuang. Kalian sedang mendekati kematian. Zugzi mengulurkan tangan dan semua awan sepertinya berkumpul di tangannya. Segera, tanda putih yang terbentuk dari awan muncul di telapak tangannya. Dia menamparnya dengan tangan kirinya dan token itu terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, dan seterusnya. Saya menyebut semua negara kultivasi sebagai generasi ke-14 Suzaku. Perang kedua dengan klan abadi yang ditinggalkan dimulai. Petik 2. Token Cloud dengan cepat menghilang. Kemudian lelaki tua itu keluar dari kultivasi pintu tertutupnya selama bertahun-tahun di Sekte Langit Surgawi di negara Suzaku. Dia mengenakan jubah hitam dan sangat kurus, tapi matanya berbinar saat dia melihat ke arah makam abadi. Dia berbisik, banyak hal berubah. Orang tua ini adalah leluhur Ascendan tahap awal yang dihormati oleh seluruh Sekte Langit Surgawi, Chu Yunfei. Sekte Jiwa Bumi berada di sisi timur Suzaku. Ada sebuah gua jauh di bawah tanah di bawah sekte itu, dan di dalamnya duduk seorang pria parubaya. Pada saat ini, pria ini tiba-tiba membuka matanya. Matanya memberikan perasaan kuno saat dia menghela nafas. Hari ini akhirnya tiba. Aku tidak percaya aku terjebak dalam hal ini. Petik 2. Sekte terakhir di Suzaku adalah Sekte Jalan Abadi. Namun, tidak ada keributan di sini. Nenek moyang Ascendan dari Immortal Spatsek sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya atau bahkan seperti apa tampangnya. Pilu, Sekte Pemurnian Jiwa. Dutian membuka matanya dan mencibir sebelum menutupnya sekali lagi. Bencana di planet Suzaku ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia hanya fokus menghadapi kedatangan kedua utusan surga sehingga Limuan bisa terlahir kembali. Ada 2 tahun tersisa sampai kebangkitan Limuan. Dalam 2 tahun ini, Zouru menghabiskan sebagian besar waktunya dalam diam. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dia dan Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan Naschen Soul Limuan perlahan terbangun di tubuhnya dan kekuatan hidup Zouru perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya benar-benar menghilang, Limuan akan benar-benar melahap jiwa Zouru. Namun, kecepatan di mana jiwa baru lahir Limuan tumbuh telah melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah tidak mau tumbuh, tidak mau melahap jiwa Zouru. Wang Lin tahu itu karena Limuan telah pulih sebagian dari kesadarannya. Dia tidak mau mengorbankan seorang anak untuk membiarkan dirinya bangun kembali. Ini adalah pilihannya dan itu bukanlah keputusan yang dibuat oleh Wang Lin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan jiwa yang baru lahir untuk terus tumbuh di dalam Zouru. Wan aku tahu kamu tidak mau melahap anak ini. Percayalah, saya akan melakukan ini dengan benar dan tidak menyakitinya sama sekali. Setelah Anda terbangun, kami dapat mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang saya inginkan adalah jiwa yang baru lahir, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin pada Limuan. Bab 407 Kedatangan Utusan Surga. Wang Lin berbohong kepada Limuan. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melindungi Limuan dan juga memastikan jiwa Zouru tetap utuh. Jika dia menarik jiwa Zouru terlebih dahulu, aura kematian yang tercipta pada saat itu akan sangat berbahaya bagi jiwa baru Limuan. Bahkan jika jiwa baru lahirnya bisa menahannya, itu akan terluka parah dan kemungkinan besar akan segera hancur setelahnya. Ini masih sekunder. Saat jiwa Zouru disingkirkan, utusan surga akan turun. Tanpa jiwa Zouru untuk menutupi jiwa baru lahir Limuan, Limuan akan terbuka di depan langit. Pada saat itu, jiwa baru Limuan tidak akan pulih sepenuhnya, jadi hukum langit masih akan sangat mempengaruhinya. Rencana aslinya tidak seperti ini. Naschen Soul Limuan seharusnya menyatu dengan daging bayi. Melakukan hal ini akan membuat jiwanya menjadi milik bayi, memungkinkan dia untuk menghindari hukum surga secara efektif. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Selain Limuan melahap jiwa Zouru, tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan perubahan ini.
Jawaban ini adalah jalan buntu yang dicapai Wang Lin setelah 4 tahun berjuang. Tidak ada keraguan di hatinya ketika dia memikirkan siapa yang lebih penting. Dia telah memutuskan untuk mengorbankan Zhou Ru agar Limuan terbangun. Pilihan ini sangat kejam dan sangat menyakitkan bagi Wang Lin juga. Namun, Wang Lin adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah 4 tahun berjuang, hatinya sekeras baja. Wang Lin memandang Zhou Ru, yang diam-diam merenungkan batu di kejauhan, dan berpikir, Zhou Ru, saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Saya akan memastikan keluarga Anda hidup sejahtera selama 10 generasi. Mereka akan menguasai Chu. Seolah-olah dia telah mendengar Wang Lin, tubuhnya gemetar saat dia berbalik ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tapi ada senyum lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir ini perlahan berlalu dari hari ke hari. Hari di mana utusan surga akan tiba semakin dekat. Setelah tiba di bulan, Wang Lin tidak pernah kembali ke Suzaku, jadi dia tentu saja tidak tahu tentang perubahan besar yang sedang terjadi di negara Suzaku. Negara Suzaku saat ini bisa dikatakan tertutup oleh api perang. The Forsaken Immortal Clan telah pindah dengan 4 dukun 9 daun, yang memiliki kekuatan yang sama dengan Ascendan, dan memulai perang bolak-balik dengan negara Suzaku. Pada saat yang sama, satu berita mengejutkan bergema di seluruh planet Suzaku. Sebagian besar berita berisi kata, pengkhianatan. Berbagai tokoh negara budidaya dan nenek moyang sekte mengkhianati negara Suzaku. Karena banyak dari pengkhianatan ini pada poin-poin utama pertempuran, negara Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Sekarang rumor menyebar ke seluruh planet Suzaku. Bertahun-tahun yang lalu, klan abadi yang terabaikan datang dengan teknik. Dengan mengorbankan anggota klan dalam jumlah besar, mereka dapat mengubah anggota klan menjadi kultivator. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, klan abadi yang ditinggalkan mengubah 9 orang yang berbeda. Karena mereka tidak memiliki tubuh anggota klan abadi yang terabaikan, mereka tidak dibatasi oleh segel, jadi mereka keluar dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu terkuat yang dimiliki klan abadi yang ditinggalkan untuk perang ini. Bulan saat ini tak terhitung banyaknya lebih tenang dari planet Suzaku. Hanya ada 3 bulan lagi sampai hari yang ditakdirkan. Zhou Ru tidak berbicara selama setahun penuh. Waktu yang dia habiskan untuk tidur meningkat pesat. Sekarang dia tidur hampir sepanjang hari. Little White masih berada di sisinya. Kesedihan di matanya semakin dalam setiap hari. Adapun Little Violent, dia tidak mengerti apa-apa, jadi dia hanya berbohong di tanah dan menatap Zhou Ru dan Little White dengan bingung. Perasaan ilahi Wang Lin selalu terkunci pada Zhou Ru untuk mengawasi jiwa baru lahir Limuan. Dia juga menjaga tubuhnya dalam kondisi puncak sehingga dia bisa berurusan dengan utusan surga kapan saja. Tubuh aslinya melakukan hal yang sama jauh di dalam inti cair bulan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran melawan utusan surga ini. Saat Zhou Ru sedang tidur, dia terkadang berbicara sambil tidur. Dia masih akan berkata, "Paman, aku takut." Tetapi kata-kata ini menjadi semakin jarang. Sering kali dia menggumamkan sesuatu yang terlalu campur aduk untuk dipahami. Kapanpun dia berbicara seperti ini, air mata akan keluar dari matanya. Zhou Ru yang berusia 19 tahun telah dewasa. Meskipun dia bukan kecantikan yang luar biasa, dia memiliki perasaan tidak bersalah dan murni. Zhou Ru menghabiskan seluruh bulan terakhir dengan tidur. Dia tidak bangun sekalipun bulan ini. Jiwa Limuan yang baru lahir mulai melahapnya. Little White dan Little Violet telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengacaukan kebangkitan Limuan. Dia saat ini berada di samping Zhou Ru. Hatinya terasa sakit saat dia melihat gadis kecil itu. "Paman, kamu siapa?" "Paman, terima kasih telah menyelamatkan saya." "Paman, kamu berjanji akan menangkapku seekor harimau besar." "Paman, aku takut. Bisakah kamu mengambil orang kecil di dalam diriku?" Ingatannya tentang Zhou Ru melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela nafas panjang. Waktu perlahan berlalu dan bulan terakhir perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan Nas Chen Soul Limuan terbangun. Dia saat ini melahap jiwa Zhou Ru. Awan abu-abu tiba-tiba muncul di langit di atas bulan. Saat mereka muncul, mereka mulai berkumpul. Di dalam awan, sepasang mata muncul. Wang Lin sangat akrab dengan sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun yang lalu turun sekali lagi. Tatapan itu menyapu Wang Lin dan mendarat di Zhou Ru.
Sepasang mata bersinar saat tangan raksasa mengulurkan tangan ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Pada saat ini, gulungan hidup dan mati muncul di langit. Wang Lin berteriak, "Skram!" Untaian tebal gas abu-abu keluar dari gulungan hidup dan mati dan berkumpul di depan Wang Lin. Tangan raksasa dari utusan surga tiba dan bertabrakan dengan gas abu-abu. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area saat gas abu-abu dari gulungan kehidupan dan kematian didorong terpisah dan tangan raksasa itu terpental kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah mengirimkan pesan dengan pikirannya, tanah mulai terbuka. Tubuh aslinya keluar dari tanah, mengejar tangan raksasa itu, dan meninju dengan keras. Ledakan. Suara lain yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Langit terbelah dan bumi hancur berantakan. Tangan yang mundur benar-benar hancur oleh pukulan tubuh aslinya. Mata Wang Lin seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang dalam, "Kali ini kamu masih tidak dapat mengambil jiwa Li Muan." Sepasang mata di awan tidak berubah sama sekali, tapi kali ini dua tangan tiba-tiba turun dari langit. Ada petir merah berderak dan bermunculan di kedua tangan. Mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini utusan surga tampaknya telah siap. Kedua tangan raksasa itu dengan cepat tiba. Satu meraih ke arah Wang Lin dan yang lainnya menuju tubuh aslinya. Tubuh aslinya meraung dan segera tumbuh menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 100 kaki. Tiga bintang ungu di dahinya mulai berputar cepat saat ia mengeluarkan pukulan. Bang! Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menyebar di udara. Tubuh aslinya terlempar ke belakang dengan cahaya merah di sekujur tubuhnya. Itu kemudian menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berubah menjadi debu. Lengan raksasa itu terpental kembali, tapi kali ini tidak pecah. Adapun Wang Lin, ketika lengannya datang, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Gulungan hidup dan mati di langit tiba-tiba tertutup dan bergerak di hadapannya untuk memblokirnya. Tangan raksasa itu meraih gulungan itu. Itu berhenti sejenak dan kemudian akan ditarik dengan gulungan itu. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Sheikh!" Gulungan hidup dan mati berguncang dan sejumlah besar gas abu-abu keluar darinya. Suara mendesis datang dari tangan bersama dengan gas putih. Pada akhirnya, tangan raksasa itu harus melepaskan gulungannya dan menariknya. Sepasang mata dengan kejam menatap Zouru, yang saat ini berada di belakang Wang Lin. Sepasang tangan raksasa merobek awan, menampakkan wajah raksasa. Wajah ini terlihat sangat normal, tetapi begitu melihatnya, mereka akan merasa menghormatinya. Wajah ini mewakili kekuatan langit. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Untaian cahaya abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya dan membentuk roda. Saat roda ini muncul, langit berubah warna dan bumi bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan dalam sekejap mata tanah dalam jarak 5.000 km mulai retak terbuka. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Perpecahan spasial ini saling terkait, membuatnya tampak seolah-olah langit akan runtuh. Ekspresi Wang Lin suram. Dengan hanya pikiran, tubuh aslinya tiba dan menyatu dengannya. Wang Lin yang asli muncul. Wajah raksasa itu bahkan tidak melihat Wang Lin. Dia menggerakkan tangan besarnya ke arah roda dan menyentuhnya. Suara misterius datang dari roda dan kemudian seluruh area sepertinya dikelilingi oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia akrab dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Tepat saat tubuhnya hendak bergerak, semua kekuatan siklus reinkarnasi sekitarnya berkumpul dan turun ke atas Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan siklus reinkarnasi sepertinya membentuk penjara dan Wang Lin terperangkap di dalam. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya bahkan 1 inci pun. Dia bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun. Setelah tangan raksasa itu selesai mengotak-atik roda, itu turun seperti kilat. Targetnya adalah Zouru. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, tapi hatinya berteriak, "Tidak!" Dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk saat ini, tetapi sekarang dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu hendak mengambil jiwa baru Li Muan. Bab 408 Godaan Kejam Takdir. Saat ini, Wang Lin menjadi gila. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi jiwa asalnya masih bebas. Meskipun jiwa asalnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya, domainnya masih ada. Sosok dewa kuno raksasa muncul di langit dan mengambil gulungan hidup dan mati.
Dengan satu goyangan, gulungan itu terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, untaian tebal gas abu-abu keluar dari gulungan hidup dan mati. Itu tidak bergerak menuju tangan raksasa itu tetapi menyatu dengan sosok dewa kuno. Sosok dewa kuno bergetar dan aura yang mirip dengan utusan surga muncul. Itu dengan dingin melihat lengan utusan surga sebelum meraihnya dan dengan kejam menariknya kembali. Utusan surga yang hanya menunjukkan wajahnya diseret keluar dari kehampaan oleh dewa kuno. Pemandangan aneh terjadi di langit saat dua sosok raksasa muncul. Mata Wang Lin seperti kilat sekarang. Ketika dia melihat utusan surga, dia terkejut. Tubuh utusan surga hampir tidak berbeda dengan tubuh dewa kuno, tetapi yang mengejutkan Wang Lin adalah 7 bintang yang bersinar di kepala pembawa pesan. Namun, 3 dari bintang itu sepertinya tertutup rapat. Mereka jauh lebih redup dari yang lain. Ketika Wang Lin melihat ini, sebuah pikiran yang tidak percaya muncul di benaknya. Ini adalah siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Ketika dia pertama kali melihat utusan surga, dia tidak mempertanyakannya, tetapi setelah melihatnya lagi, dia tiba-tiba berpikir, siklus reinkarnasi adalah hukum surga, seharusnya sangat halus, mengapa seorang utusan ada? Dan utusan ini adalah dewa kuno. Semua yang dia lihat hari ini berada di luar imajinasi Wang Lin. Dia mempertanyakan apa sebenarnya hukum langit itu. Setelah utusan surga ditarik, dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengungkapkan ekspresi selain ketidakpedulian yang dingin. Itu kebingungan. Dia menatap sosok dewa kuno sebelum membuka mulutnya seolah ingin berbicara, namun pada akhirnya dia menutupnya. Tubuhnya bergerak dan tangan raksasanya dengan cepat terayun ke arah dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Ledakan. Suara ini bergema di langit dan bumi. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km dari sini sudah hancur dan sekarang semakin hancur. Wang Lin dengan jelas melihat tanah dalam jarak 5.000 km tiba-tiba runtuh, membentuk lubang raksasa. Satu-satunya tempat yang tidak runtuh adalah di tengah lubang tempat Zhou Ru berada. Sekarang sepertinya Zhou Ru berada di atas menara. Tubuh Zhou Ru memancarkan cahaya putih lembut. Dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin dipukul mundur beberapa langkah oleh utusan surga. Tubuh Wang Lin bergetar saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jiwa asalnya hampir runtuh. Tapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menahan ini, maka jiwa baru Limuan akan mati. Dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin bergegas maju dan meninju utusan surga. Bang! 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 Satu pukulan demi pukulan menyebabkan seluruh bulan bergetar dan lebih banyak darah merembes dari mulutnya. Pada saat ini, kekuatan yang menahan Wang Lin melemah, jadi dia menangkap kesempatan itu dan dengan cepat menggeram dan membebaskan diri. Mati! Wang Lin meraung saat dia melompat ke udara dan meninju utusan surga. Sedikit kebingungan muncul di mata utusan surga saat dia mengayunkan lengan kanannya dan mengirim Wang Lin terbang seperti meteor. Namun, pukulan Wang Lin juga mendarat dan menyebabkan utusan surga terhuyung mundur beberapa langkah. Sosok dewa kuno dengan cepat mengambil beberapa langkah untuk mengejar utusan surga dan menyerang sekali lagi. Tubuh Wang Lin dengan cepat kembali. Saat dia menjilat darah dari sudut bibirnya, matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Dia dan dewa kuno yang terbentuk dari wilayah kekuasaannya bertempur melawan utusan surga. Utusan itu terus didorong mundur. Hanya 4 bintang di dahinya yang bersinar, yang berarti kekuatannya saat ini hanyalah dewa kuno bintang 4. Kamu, bukan dari klan saya, utusan surga berbicara untuk pertama kalinya. Seorang kultivator normal tidak akan bisa memahaminya sama sekali karena dia berbicara dalam bahasa dewa kuno. Memang seperti yang dia katakan. Wang Lin saat ini tidak bisa dianggap sebagai dewa kuno. Dewa kuno tidak pernah memiliki budidaya internal, dan dari sejarah kuno hingga sekarang, tidak ada dewa kuno yang pernah memiliki domain. Tidak masalah apakah aku atau tidak, aku tidak akan setuju jika kamu mengambil jiwa baru Limuan. Wang Lin berteriak kembali, dalam bahasa dewa kuno saat dia melayangkan pukulan. Utusan surga dipaksa kembali sekali lagi. Sosok dewa kuno dengan cepat menindaklanjuti serangan itu. Cahaya putih di sekitar Zhou Ru menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam Zhou Ru. Wang Lin, kamu berbohong padaku. Ini adalah suara yang belum pernah didengar Wang Lin selama 19 tahun. Itu milik Limuan. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia tiba-tiba berbalik. Dia sangat sedih dengan apa yang dilihatnya. Wan Er, kamu.
Apa yang dia lihat adalah cahaya putih di sekitar Zouru menjadi seterang mungkin. Jiwanya didorong keluar dari tubuhnya dan kemudian dikelilingi oleh cahaya putih sebelum mendarat dengan lembut ke samping. Wang Lin, Wan Er ingin melihatmu dan bersamamu, tapi aku seharusnya sudah mati. Terlalu kejam baginya jika harga dari kebangkitanku adalah melahap jiwanya. Saya merasa anak ini tumbuh selama 19 tahun terakhir ini. Memandangnya seperti melihat anak saya sendiri. Kakak Wang, aku tidak tega melakukannya, Wan Er sangat bodoh. Aku mengecewakanmu. Saat Limuan terbangun, dia berhenti melahap jiwa Zouru dan menggunakan kekuatan jiwa baru lahirnya untuk mendorong jiwa Zouru keluar dari tubuhnya. Tanpa jiwa Zouru, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Saat jiwa baru lahir Limuan terbangun, itu terkena hukum surga. Ini menyebabkannya perlahan runtuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping tubuh Zouru dan menunjuk ke alisnya. Pada saat itu, jiwa baru Limuan perlahan terbang keluar dari tubuh Zouru. Dia membuka matanya, menatap Wang Lin, dan menunjukkan tatapan lembut yang sama dari 19 tahun lalu. Limuan dengan lembut berkata, berjanjilah padaku, untuk menjaga dirimu dengan baik. Dia mengangkat tangannya untuk merasakan suhu tubuh Wang Lin, tapi tepat ketika dia akan menyentuhnya, tangannya menjadi transparan. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan berbisik, Zouru hanyalah seorang anak kecil. Jangan mempersulitnya. Ini adalah pilihanku sendiri. Petik 2. Pada saat ini, utusan surga bergerak melewati sosok dewa kuno dan tiba di samping Wang Lin. Itu mengulurkan tangan ke arah roda dan mengacaukannya. Kekuatan siklus reinkarnasi muncul kembali sekali lagi. Kekuatan hisap yang kuat datang dari roda menuju Limuan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menjadi sangat dingin saat dia berkata, tanpa izin saya, lupakan fakta bahwa Anda bahkan bukan hukum surgawi yang sebenarnya, tetapi bahkan jika Anda, jangan berpikir Anda dapat membawanya pergi. Dia menunjuk ke alisnya dan manik yang menentang surga muncul. Dengan lambaian tangannya, jiwa baru Limuan pergi ke surga menentang manik dan surga menentang manik kembali ke dalam tubuhnya. Utusan surga menatap Wang Lin dengan penuh perhatian. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang, dan dalam sekejap mata, awan dan roda juga menghilang. Wang Lin menatap tubuh Zouru dan mulai tertawa seperti orang gila. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan. Aku, Wang Lin, telah berperang melawan surga dan 2 kali bertarung melawan siklus reinkarnasi, tapi pada akhirnya aku tidak berharap untuk kalah dari keinginan surga. Kehendak surga, kehendak langit itu kejam. Petik 2. Wang Lin menunjuk jiwa Zouru dan meletakkannya kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian dia melompat ke udara saat dia tertawa terbahak-bahak, hanya menyisakan gema dari tawa sedihnya. Setelah Wang Lin pergi, Little White dengan hati-hati terbang. Dia awalnya disegel oleh Wang Lin, tetapi selama pertempuran dengan utusan surga, segelnya hancur, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Hanya setelah dia melihat Wang Lin pergi, dia berani datang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menjilat wajah kecil Zouru. Zouru bergumam pada dirinya sendiri, putih kecil, berhentilah main-main, aku ingin tidur. Little White terkejut. Dia segera menggeram bahagia dan kemudian mengambil Zouru dengan pakaiannya dan membawanya pergi jauh. Orang gila muncul di bulan. Rambutnya ada di mana-mana dan dia sering mengucapkan 2 kata, kehendak surga. Kapanpun binatang menghalanginya, dia akan mati. Kehendak surga, aku, Wang Lin, menang melawan hukum surga tetapi dipermainkan oleh kehendak surga. Setahun kemudian, pada malam hujan di bagian timur bulan, seorang gila berdiri di atas gunung yang tinggi. Hujan turun dengan deras ke tanah. Itu mendarat di tubuhnya dan mengalir ke pipinya sebelum jatuh ke tanah. Apakah hidup itu? Apakah kematian? Saya, Wang Lin, telah menghabiskan hidup saya di jalur pembantaian dan memahami hukum surga ketika saya berubah menjadi manusia. Saya melihat hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian. Hujan ini lahir di langit dan mati saat menghantam bumi. Berkat obsesi senior Zhou Yi, mayat wanita surgawi terbangun. Emosi di antara keduanya, bagaimana jika dia hidup dia mati dan jika dia mati dia hidup. Semua ini memungkinkan saya untuk memahami arti dari melihat kehidupan bukan sebagai kehidupan dan melihat kematian bukan sebagai kematian. Bertahan melalui bencana memungkinkan saya melihat perubahan dalam hidup.
Zouru bolak-balik antara hidup dan mati, Wan Er mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Itu adalah keinginan langit yang akhirnya memungkinkan saya, Wang Lin, untuk melihat hidup diam sebagai hidup dan mati masih sebagai kematian. Petik 2. Setelah 19 tahun waktu. Wan Er, terima kasih telah mengizinkan saya untuk mengerti, saya harus membiarkan hal-hal yang hilang di dunia tetap hilang dan yang masih ada tetap ada. Petik 2. Hujan ini lahir di langit tapi tidak mati saat menghantam bumi. Di bumi itu akan mendapatkan kehidupan baru. Itu akan membantu tanaman tumbuh dan kemudian akan berubah menjadi awan sekali lagi. Perubahan ini adalah hidup. Petik 2. Aku tidak bisa melepaskan jiwa orang tuaku dan kepergianmu. Sebenarnya, aku tidak berbakti kepada orang tuaku, dan kepadamu aku selalu lalai. Meskipun emosi ini nyata, itu lebih merupakan rasa tanggung jawab karena saya tersentuh. Jiwa orang tua Wang Lin terbang dari alisnya. Mereka dengan lembut menatapnya saat mereka perlahan menghilang. Mereka tidak mati tetapi memasuki dunia kehidupan yang berbeda. Bab 409 Dao Her. T. Little White, di mana paman? Zouru sedang duduk di punggung Little White dengan seikat buah di tangannya. Little White menggelengkan kepalanya yang besar dan mengeluarkan geraman sebagai tanggapan. Sejak Zouru bangun 1 tahun yang lalu, dia tidak melihat Wang Lin. Hanya putih kecil yang menemaninya. Little White saat ini sedang membawa Zouru saat mereka berjalan melalui pegunungan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Little White menggeram pelan saat dia mundur beberapa puluh kaki. Tanah mulai berguncang lebih keras dan kemudian tiba-tiba makhluk hidup yang tampak seperti cacing tapi tak terhitung kali lebih besar muncul dari tanah. Itu meraung dan mengarahkan kepalanya ke Zouru. Bagian dari makhluk yang berada di atas tanah ini tingginya sudah lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan memiliki bagian seperti bambu. Itu terlihat sangat menakutkan. Tidak ada rasa takut di wajah Zouru. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan. Dia membuang buahnya, memukul kepala Little White, dan berkata, Little White, kamu harus melihat dengan hati-hati. Apakah kita dapat menemukan paman atau tidak tergantung pada ini. Petik 2. Little White memutar matanya dan mengaum pada cacing raksasa itu. Cacing sepanjang lebih dari 100 kaki bergerak. Ini membuka mulut besarnya dan menyerbu ke arah Zouru. Ia bergerak sangat cepat dan mereka bisa mencium bau-bau amisnya saat mendekat. Ada juga gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya. Jika seseorang tertangkap oleh mulut itu, tidak akan ada tulang yang tersisa. Tidak ada jejak ketakutan di wajah Zouru. Dia malah menjadi semakin bersemangat. Matanya yang besar bahkan tidak melihat pada cacing raksasa itu dan sebaliknya dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bahkan Little White tidak mundur selangkah lagi. Ada sedikit ejekan di matanya. Tepat pada saat cacing raksasa itu menyerang, sosok raksasa muncul di langit. Sosok ini mengeluarkan suara bersenandung dan kemudian tiba di samping Zouru dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu adalah nyamuk raksasa. Mulutnya yang tajam dengan cepat menusuk cacing itu. Dengan satu ayunan, seluruh tubuh cacing itu ditarik keluar dari bawah tanah dan terlempar ke udara. Pada saat itu nyamuk tersebut bergerak lagi dan dalam sekejap mulutnya yang tajam menusuk kepala cacing tersebut. Kemudian semua darah cacing dihisap hingga kering oleh nyamuk. Nyamuk itu melemparkan cacing ke samping, lalu dia melihat Zouru dan Little White sebelum terbang ke kejauhan. Zouru dengan cepat berteriak, Little White, kejar, cepat, kejar. Little White tidak ragu-ragu dan segera mulai berlari. Wang Lin mengeluarkan monster nyamuk itu setahun yang lalu untuk melindungi Zouru. Dia tidak ingin melihat Zouru, tetapi dia tidak akan meninggalkannya sendirian di bulan yang berbahaya ini. Selama setahun terakhir ini, nyamuk telah menyelamatkan Zouru berkali-kali. Awalnya Zouru takut pada nyamuk itu, tapi sekarang dia merasakan keakraban terhadapnya. Setiap kali dia melihatnya, itu seperti dia melihat Wang Lin. Dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi 1 tahun yang lalu dan dia juga tidak memiliki ingatan memiliki jiwa yang baru lahir di tubuhnya. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Wang Lin menghapus ingatan itu ketika dia mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Zouru adalah anak yang tidak bersalah. Dia seharusnya tidak menderita karena kegagalan kebangkitan Limuan. Wang Lin bukan tipe orang yang menyalahkan orang lain dalam kemarahan, dan dia ingin membiarkannya menjalani hidup yang utuh.
Namun, hati Wang Lin masih memikirkan tentang apa yang terjadi setahun lalu, jadi dia tidak ingin menghadapi Zhou. Perasaan ini sangat rumit baginya. Zhou merasa sangat sedih karena tidak bisa melihat paman, jadi dia memulai perjalanannya untuk menemukannya. Bulan sangat kecil bagi Wang Lin tapi sangat besar baginya. Selama tahun ini, dia dan Little White telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari setengah bulan. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sekali, dia merasa seperti semakin dekat dengan pamannya. Sayangnya, Little White terlalu lambat dibandingkan dengan nyamuk, sehingga sosok nyamuk tersebut segera menghilang di kejauhan. Namun, Zhou tahu bahwa saat dia bertemu bahaya lagi, nyamuk besar itu akan segera datang. Huff, nyamuk besar itu terbang terlalu cepat. Little White, kamu terlalu lambat. Zhou cemberut saat dia melihat ke langit. Little White mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan keluhan. Dia berpikir, nyamuk itu terbang di langit. Jika itu berjalan di tanah, saya pasti akan lebih cepat. Petik 2. Zhou hendak melanjutkan berbicara ketika angin sepoi-sepoi mendarat di atasnya, mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Zhou terkejut saat dia melihat sekeliling dan berbisik, putih kecil, bukankah ini aneh? Setiap 3-5 hari ada angin hangat ini. Setiap kali hingga pada saya merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh saya dan kemudian saya tidak akan merasa lapar bahkan jika saya tidak makan. Petik 2. Little White menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan geraman rendah sebagai tanggapan. Perjalanan Zhou berlanjut. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Wang Lin berada di puncak gunung dengan indera ketuhanannya ditarik. Selama setahun terakhir ini, meskipun dia sudah gila, dia tidak melupakan keselamatan Zhou. Dia akan menyebarkan akal ilahi setiap beberapa hari untuk memeriksa kondisi Zhou dan kemudian mengirimkan energi spiritual ke tubuhnya untuk mencegahnya dari kelaparan. Wang Lin mengangkat kepalanya ke langit. Matanya saat ini sangat cerah. Wang Lin tidak pernah memiliki tatapan seperti ini sebelumnya. Itu adalah pandangan yang bisa menembus hati dan melihat hidup dan mati. Jadi ranah hidup dan mati adalah seperti ini, hal-hal di dunia ini, jika aku ingin mengendalikannya, maka aku bisa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan semua awan di depannya berkumpul menuju telapak tangannya. Segera, bola kecil yang terbuat dari awan muncul di tangannya. Bola awan ini dipenuhi petir. Merasakan kekuatan luar biasa di dalam bola, Wang Lin menghela napas dalam-dalam. Meskipun bola awan ini tidak bisa menghancurkan langit, itu bisa membunuh pembudidaya formasi jiwa. Jika transformasi jiwa Li Yuanfeng dihidupkan kembali, dia akan dihancurkan oleh bola ini juga. Ranah hidup dan mati telah mencapai penyelesaian dan kultivasi saya telah menembus tahap formasi jiwa. Saya hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Aku sudah mengambil setengah dari langkah itu, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bola awan menghilang. Saya harus bersiap untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin tampak tenang. Penggarap transformasi jiwa dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dikatakan bahwa pembudidaya transformasi jiwa diinginkan oleh banyak orang di planet budidaya manapun. Nenek moyang klan iblis raksasa hanya pada tahap awal transformasi jiwa, tetapi itu memungkinkan dia untuk mengendalikan seluruh klan dan menjadi pemimpin mereka. Li Yuanfeng diangkat ke tahap transformasi jiwa dengan paksa tetapi menjadi pilar Sue Yue. Seseorang bisa melihat nilai seorang kultivator transformasi jiwa. Bagaimanapun, monster tua Ascendan selalu dalam budidaya pintu tertutup dan jumlahnya terlalu sedikit. Dengan demikian, pembudidaya transformasi jiwa menjadi tulang punggung nyata dari kekuatan apapun. Jika kita meletakkannya dalam konteks dunia seni bela diri fana, mereka akan menjadi ahli kelas atas yang dikagumi oleh semua orang. Di antara para pembudidaya, signifikansi orang-orang ini diperkuat lebih dari 1000 kali lipat. Ini adalah pembudidaya transformasi jiwa. Bahkan Tian Yunzi tidak pernah menyangka bahwa kultivator kecil yang dia rasakan baik tentang yang berada di tepi tahap formasi jiwa akan bersiap untuk memasuki tahap transformasi jiwa hanya 200 tahun kemudian. Jika Tian Yunzi mengetahui hal ini, maka Wang Lin tidak akan hanya menjadi murid kehormatan selama 100 tahun, dia akan menjadi murid sejati dengan hak istimewa tertentu. Situ, begitu saya mencapai tahap transformasi jiwa, saya akan memiliki kekuatan untuk membangunkan Anda. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menunjuk ke alisnya. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai menghilang saat dia masuk ke dalam surga menentang manik-manik.
Di dalam surga menentang manik, jiwa besar si Tunan mengambang di sana. Wang Lin muncul di sampingnya dan diam-diam menatapnya. Setelah menyerap kedua lengan itu, jiwa si Tunan tidak lagi transparan. Sekarang lebih kokoh. Jiwanya memberikan tekanan yang kuat. Tekanan ini beberapa kali lebih kuat dari leluhur Dutian. Situ, Wang Lin diam-diam menatap si Tunan untuk waktu yang sangat lama sebelum mengambil langkah dan muncul di bagian timur surga menantang manik. Ada jiwa baru lahir lainnya di sini. Namun, mata jiwa yang baru lahir ini tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Dia dikelilingi oleh cairan roh yang terus-menerus memasuki jiwanya untuk memberinya energi. Wan Er, mata Wang Lin menjadi lembut. Cairan roh yang mengelilingi Wan Er adalah embun dari surga yang menentang manik. Wang Lin telah mengumpulkan embun ini selama setahun terakhir. Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki jiwa baru Limuan, dan dengan berlalunya waktu, itu akan membuat jiwa yang baru lahirnya semakin kuat. Wan Er, kamu menungguku selama 300 tahun. Saya, Wang Lin, tidak punya cara untuk membalas Anda. Aku akan melindungi jiwa yang baru lahir sampai kamu bangun, sampai kematianku. Wang Lin memandang Limuan Snaschen Soul untuk waktu yang sangat lama. Jika semua yang saya lakukan dapat ditukar dengan kesempatan keajaiban, maka saya akan menunggu 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai kematian saya. Wang Lin menatap Limuan dengan lembut saat kenangan masa lalu melintas di benaknya. Kenangan seperti air di telapak tangan Anda. Tidak peduli apakah Anda telah membuka tangan Anda atau jika memegangnya dengan erat, itu akan tetap bocor setetes demi setetes sampai semuanya hilang. Namun, kesejukan airnya tak bisa dilupakan. Wang Lin berjalan dan mencium keningnya dengan lembut. Kehangatannya perlahan ditransmisikan ke Wan Er. Tubuh Wan Er gemetar. Dia merasakan bibir dan kehangatan Wang Lin. Kehangatan ini berisi kegembiraan yang tidak bisa dilupakan, panggilan diam, dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Cinta itu seperti sungai. Pantai kiri adalah tawa riang yang dapat mencerahkan 1000 tahun kesedihan dan pantai kanan adalah keheningan abadi di bawah cahaya lilin. Apa yang mengalir di antara mereka adalah tahun-tahun kesepian yang memudar. Wang Lin berbalik dan meninggalkan surga yang menantang manik. Meskipun dia meninggalkan surga menentang manik, hatinya tetap di sana untuk selama-lamanya. Di puncak gunung, di bawah cahaya bintang di tengah malam, sosok kesepian di bawah hujan sepertinya akan dihancurkan oleh angin. Kesedihan yang tidak pasti itulah yang selalu terbawa angin, tapi kesepian karena tidak punya keluarga atau sahabat adalah api yang tidak pernah bisa padam oleh angin. Sosok kesepian itu mengangkat wajahnya yang terstruktur dengan baik untuk menghadapi kegelapan di langit, untuk menghadapi kecerahan bintang-bintang. Di sana ia melihat sosok wanita yang akan selamanya ada di hatinya. Bab 410 Transformasi Jiwa. Perjalanan Zouru untuk menemukan paman berlanjut. Dia tidak tahu mengapa paman pergi, jadi dia ingin menemukan Wang Lin dan menanyakan alasannya. Pada saat ini, Wang Lin berada di atas gunung dengan semua giok surgawi yang dimilikinya di tanah di sekitarnya. Sambil duduk di tengah lingkaran, dia mengesampingkan semua pikiran lain dalam pikirannya dan berkonsentrasi pada kultivasi. Tingkat kultivasi Wang Lin saat ini telah mencapai puncak tahap formasi jiwa dan domainnya telah mencapai penyelesaian, jadi sekarang ia perlu melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Tahap transformasi jiwa adalah tujuan yang dikejar semua pembudidaya. Begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa, domain mereka dapat terwujud, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, mereka akan mampu menyerap energi spiritual celestial. Ini berarti bahwa semua teknik dan mantra mereka akan mengandung energi spiritual surgawi, membuatnya jauh lebih kuat. Di zaman kuno, sebelum alam surgawi runtuh, seorang pembudidaya transformasi jiwa bukanlah pemandangan yang langka. Namun, sekarang alam surgawi telah runtuh, pembudidaya transformasi jiwa adalah pembangkit tenaga listrik. Kunci untuk menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa adalah jumlah giok langit. Semakin banyak giok surgawi, semakin padat energi spiritual surgawi dan oleh karena itu peluang untuk menerobos transformasi jiwa akan lebih tinggi. Tentu saja, domain seseorang juga memainkan peran besar dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Jika domain seseorang tidak mencapai penyelesaian, maka orang itu tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pemahaman tentang hukum langit sangat penting bagi kultivator transformasi jiwa.
Pemahaman Wang Lin tentang hukum langit berbeda dari yang lain. Setelah melihat bahwa utusan surga adalah dewa kuno, dia mengembangkan sedikit keraguan. Apa hukum langit? Pemahaman Wang Lin sebelumnya adalah bahwa hukum langit adalah hukum alam yang selalu ada, seperti hukum kehancuran. Tidak ada yang bisa menggantikan hukum langit. Penggarap hanya melawan hukum surga dan membebaskan diri darinya. Tidak ada yang mengira bahwa mereka dapat menggantikan atau mengontrol hukum langit. Namun, setelah Wang Lin melihat dewa kuno tersebut, pemahamannya tentang hukum langit mengalami perubahan halus. Ada misteri di hadapannya, tetapi dengan pemahamannya saat ini, dia tidak bisa memahami semuanya. Hukum surga, menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka semua pori-pori di tubuhnya untuk menyerap energi spiritual surgawi dari giok surgawi di sekitarnya. Ketika Wang Lin pergi ke alam surgawi, dia bisa mendapatkan cukup banyak giok surgawi. Batu giok langit ini menjadi kekuatan pendorong bagi Wang Lin untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada saat ini, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin. Dibandingkan dengan beberapa kali terakhir dia menyerap energi spiritual surgawi, rasa sakitnya kali ini jauh lebih sedikit. Energi spiritual surgawi melonjak ke dalam dirinya dan menekan energi spiritual di tubuhnya. Dua kekuatan yang berbeda itu seperti api dan air saat mereka memulai pertempuran hidup dan mati di tubuhnya. Tubuh Wang Lin memiliki banyak energi spiritual, jadi pada awalnya, ketika hanya sedikit energi spiritual surgawi yang masuk ke tubuhnya, segera dipukul balik. Namun, seiring berjalannya waktu dan lebih banyak energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, energi spiritual tidak dapat lagi menahan energi spiritual surgawi. Meskipun masih ada lebih banyak energi spiritual daripada energi spiritual celestial, perbedaan kualitasnya terlalu tinggi. Seutas energi spiritual surgawi sama dengan semua energi spiritual seorang kultivator formasi inti. Akibatnya, energi spiritual secara alami didorong mundur. Ketika seorang kultivator formasi jiwa menjadi kultivator transformasi jiwa, energi spiritual mereka akan mengalami salah satu dari dua jenis perubahan. Yang pertama adalah semua energi spiritual didorong keluar dari tubuh seseorang dan kemudian, ketika hanya berisi energi spiritual surgawi, tubuh bertransformasi dan menerobos ke transformasi jiwa. Cara ini relatif mudah dan itulah yang dipilih oleh kebanyakan pembudidaya. Namun, semua energi spiritual itu terbuang dan harus dikembangkan kembali. Juga, kultivasi mereka pada tahap awal transformasi jiwa akhirnya tidak stabil. Cara ini juga mensyaratkan seorang pembudidaya untuk melakukan budidaya pintu tertutup selama 100 tahun untuk menyesuaikan tubuhnya. Metode kedua adalah memurnikan energi spiritual dalam tubuh seseorang hingga mencapai kualitas yang sama dengan energi spiritual celestial. Cara ini sangat sulit karena energi spiritual perlu terus-menerus dimurnikan. Tapi begitu berhasil, itu memberi seseorang keuntungan besar selama tahap awal transformasi jiwa. Seseorang tidak perlu berkultivasi dengan pintu tertutup selama 100 tahun dan mereka masih akan mendapatkan hasil yang sama. Keuntungan dari metode kedua adalah menghemat 100 tahun penanaman pintu tertutup dan secara alami ini meningkatkan kecepatan budidaya banyak. Wang Lin memilih metode kedua. Bagaimanapun, dia tidak punya waktu untuk menjalani 100 tahun kultivasi pintu tertutup. Energi spiritual dalam tubuhnya dikompresi oleh energi spiritual surgawi. Energi spiritual yang terkompresi kemudian perlahan berkumpul di penari ini. Selanjutnya, energi spiritual celestial akan mengalir melalui pembuluh darah di sekitar penarinya. Ini adalah proses transformasi. Energi spiritual celestial seperti sebuah kincir yang menggiling energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin untuk memurnikannya hingga dapat menyatu dengan energi spiritual surgawi. Proses ini sangat lambat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Wang Lin masih belum bergerak. 2/3 dari batu giok surgawi di sekitarnya telah berubah menjadi abu-abu dan beberapa di antaranya telah hancur. Tidak cukup, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Sepertinya ada energi spiritual surgawi yang bergerak di dalam matanya. Saat ini dia tampak seperti dewa. Meskipun jumlah batu giok surgawi yang dimiliki Wang Lin tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki sekte besar, jumlahnya masih banyak. Tapi melihatnya sekarang, itu jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dia hanya mengalami 1% dari transformasi, dan energi spiritual di tubuhnya hanya dikompresi tetapi belum menyatu.
Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran ada begitu sedikit pembudidaya transformasi jiwa. Jumlah giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa adalah sesuatu yang bahkan beberapa sekte besar tidak dapat tangani. Pantas. Nenek moyang klan iblis raksasa menggunakan sumber daya dari seluruh klan dan semua giok langit yang dibawa Cihu kembali untuk akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa. Ini hanya berhasil karena klan iblis raksasa juga memiliki persediaan besar batu giok langit sejak klan mereka pindah ke planet Suzaku. Sebenarnya, leluhur klan iblis raksasa bisa saja mencapai tahap transformasi jiwa sejak lama, tetapi mereka tidak memiliki cukup batu giok langit, jadi itu ditunda sampai saat ini. Harus dikatakan bahwa giok langit tidak hanya digunakan untuk menerobos tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa. Setelah seorang kultivator berada di atas tahap transformasi jiwa, mereka membutuhkan giok surgawi untuk bertarung, menyembuhkan, dan bahkan untuk memurnikan harta. Rumor mengatakan bahwa jumlah giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendan puluhan ribu kali lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Kemudian untuk level di atasnya, jumlahnya tidak terbayangkan. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan giok surgawi adalah alam surgawi. Setelah alam surgawi runtuh, pembuluh darah langit menghilang, menyebabkan jumlah giok langit menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah membayangkan nilai batu giok surgawi. Di dunia kultivasi saat ini, semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit pembudidaya tingkat tinggi yang akan ada karena semakin sulit untuk menemukan sumber daya untuk dibudidayakan. 1 bulan kemudian, semua permata surgawi Wang Lin telah hancur dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Dia harus menghentikan penyerapannya. Pagoda memiliki banyak energi spiritual surgawi, tetapi karena saya berjanji pada Zhou Yi bahwa saya akan melindungi mayat surgawi, saya tidak dapat memiliki ide tentang pagoda. Wang Lin berdiri dan melihat ke kejauhan. Perasaan ilahinya menyebar dan menutupi sebagian besar bulan. Setelah menyelesaikan 1% dari konversi, perasaan divinenya juga lebih kuat. Sekte pemurnian jiwa pasti menyimpan banyak giok surgawi, sekte lain hampir pasti juga memiliki beberapa, aku tidak bisa bertanya, jadi aku harus mencurinya. Saya harus mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian tubuhnya menghilang. Zhou tidak memiliki roh. Saat naik di punggung Little White, dia melihat ke dataran luas di depannya. Meninggalkan aku sendirian di sini saat dia pergi untuk melakukan entah apa, itu sangat menyebalkan. Zhou memegang buah di tangannya dan menggigitnya. Ru'er kecil. Suara yang familiar masuk ke telinga Zhou. Dia terkejut dan segera berbalik. Di belakangnya, sosok familiar Wang Lin perlahan muncul. Paman. Wajah Zhou dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melompat dari Little White. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Wang Lin dan melompat ke pelukannya. Zhou bukan lagi gadis kecil. Saat ini dia sudah berumur 20 tahun. Paman, kamu pergi kemana? Anda meninggalkan saya sendirian. Mata Zhou memerah. Di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Dia dengan lembut menepuk kepalanya, dan matanya mengandung sedikit emosi yang kompleks saat dia tersenyum. Paman keluar untuk menangani beberapa hal dan sekarang aku sudah selesai. Little Ru'er, apakah kamu merindukan orang tuamu? Aku akan mengantarmu pulang. Zhou menyeka air matanya dan dengan gembira berkata, kita akan pergi. Oke. Wang Lin menatap Zhou. Dia secara pribadi menyaksikan anak ini tumbuh seperti Daniu. Dia menamparkan tas pegangannya dan pagoda itu terbang keluar dan mendarat di samping. Setelah Zhou melihat pagoda, dia cemberut dan berkata, Paman, saya ingat ketika saya masih kecil saya hampir mati kelaparan di dalam pagoda. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar buah dari bulan memenuhi pagoda. Setelah Zhou dan Little White memasuki pagoda, Wang Lin melihat ke arah langit. Sebuah titik hitam perlahan-lahan membesar hingga terungkap sebagai binatang nyamuk. Itu meraung saat mendarat di depan Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Mulutnya yang besar menjilat seluruh tubuh Wang Lin. Itu jelas sangat merindukan Wang Lin. Ayo pergi, kita pulang. Wang Lin menepuk hewan nyamuk itu sebelum melompat ke punggungnya. Binatang nyamuk itu mengaum dan kemudian terbang ke langit. Dalam kekosongan, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan menyingkirkan binatang nyamuk saat dia terbang menuju planet Suzaku. Batu giok surgawi, aku butuh giok surgawi.
Mata Wang Lin berbinar saat kompas bintang terbang menuju planet Suzaku seperti kilat. Bulan tidak pernah jauh dari planet Suzaku, jadi hanya dalam waktu setengah bulan, planet Suzaku sudah ada sebelum Wang Lin. Apa ini? Wang Lin mengerutkan kening setelah memindai planet Suzaku. Dia bisa merasakan aura yang kuat dari planet ini. Aura ini berasal dari tumbuhan raksasa yang terbuat dari kabut hitam. Ini adalah klan abadi yang terbuang. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menerjang ke planet Suzaku seperti meteor. Menerobos atmosfer planet, kompas bintang turun secepat kilat. Dia melihat sekitar 10 kultivator dalam pertempuran hidup dan mati tidak jauh dari sana dan dia tahu salah satunya.